Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 529 Maukah Anda membiarkan saya pergi? Laro segera mengingat sosok yang menggunakan nama itu. Oh, wanita itu masih hidup. Yah, dia tidak setua itu saat itu. Cacing tua melirik ke arah kamar sebelum memperingatkan Laro. Jika kamu tidak ingin mati, lebih baik kamu tidak pernah menyebut Palana sebagai wanita tua. Kamu tidak tahu betapa menakutkannya dia ketika dia marah. Laro merasakan hawa dingin di punggungnya sebelum menjawab. Aku akan mengingatnya. Kembali ke sisi si kembar, semua orang akhirnya selesai melampiaskan amarah mereka dengan memukuli mereka. Bahkan beberapa dari mereka, yang tidak ingin bertarung, juga menggunakan kesempatan itu, sangat menyakitkan si kembar. Jana kemudian menatap Sila setelah itu dan bertanya. Apakah kamu semua sudah selesai? Sila mengangguk dengan ekspresi bahagia saat dia berkata. Tentu, kamu bisa melanjutkan dan melanjutkan negosiasimu itu. Yah, itu mengingat keduanya bahkan bisa bangun atau berbicara setelah semua itu. Jana menghela nafas dan pergi untuk melihat si kembar. Baiklah, kalian berdua, kelompok Sila sudah selesai denganmu. Begitu Jana mengatakan itu, elemen cahaya mulai berkumpul di sekitar si kembar. Gaya hidup, bentuk kedua, pemulihan instan. Di depan mata semua orang, luka si kembar mulai sembuh begitu cepat sehingga bisa dilihat dengan mata telanjang. Tulang-tulang mereka terhubung kembali, organ-organ itu memperbaiki diri, dan pendarahan berangsur-angsur berhenti. Hanya dalam 1 menit atau lebih, keduanya sudah berdiri sekali lagi. Ryan kemudian menatap Jana dan berkata dengan napas lega. Fiuh, itu sangat menyakitkan. Pada saat yang sama, dia berpikir dalam benaknya. Namun, tidak sebanyak peningkatan meridian dan tulang. Mulut Sila tidak bisa menahan diri untuk bergerak sedikit. Bukankah keterampilan penyembuhan itu terlalu kuat? Apakah itu artinya dilahirkan dengan afinitas elemen cahaya? Namun, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan meletakkan pikiran itu di benaknya. Bahkan jika mereka bisa sembuh, mereka tidak bisa menghentikan rasa sakitnya. Baginya, itu adalah bagian terpenting. Sementara itu terjadi, Jana melihat beberapa anggota Core dan Soul Fusion Realm dari rasnya membawa pria lain ke depan. Apa itu? Kami mengetahui bahwa pria ini bersama dengan si kembar ketika mereka tiba. Jana kemudian menatap pria itu, dan benar saja, itu adalah Wano. Wano melihat semua yang terjadi di depan, jadi dia siap untuk melarikan diri kapan saja. Namun, dia melihat bahwa si kembar entah bagaimana berhasil, jadi dia menyerah. Paling-paling, dia akan dipukuli juga. Saat itu, dia hanya perlu meminta Ryan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Apakah dia temanmu? Ryan mengangguk sambil menjawab. Semacam, Wano rasanya ingin menangis. Kami sudah bersama selama 3 tahun. Setelah sekian lama, yang kamu pikirkan tentang aku hanyalah semacam. Jana mengalihkan fokusnya kembali ke keduanya sebelum berkata. Pelihara saja dia juga. Jadi, Ryan, Rowan, idemu adalah membuat semua orang hidup bersama sampai formasi alami kehabisan energi, kan? Si kembar mengangguk. Itu benar. Itu langkah pertama jika kita tidak ingin berperang habis-habisan melawan satu sama lain. Sebaiknya kamu menggunakan kami sebagai sandera ketika saatnya tiba, tahu. Jana kemudian setuju dengan rencana tersebut dan membiarkan beberapa pembudidaya alam jiwa yang baru lahir pergi untuk membawa sisanya kembali. Ryan dan Rowan tidak melakukan hal lain setelah itu. Mereka menyerahkan semuanya kepada manusia lain dan Lakure untuk memutuskan. Salah satu bawahan keluarga kerajaan Jialin, Tyria, Galo, dan yang lainnya pergi untuk mengejar anggota tingkat rendah mereka yang bersembunyi di tempat lain. Suan dan Erbek tidak diizinkan pergi karena mereka adalah satu-satunya pembudidaya alam penempaan jiwa dari ras manusia yang hadir. Pada akhirnya, diputuskan bahwa manusia akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang akan hidup bersama dengan anggota Lakure Rache lainnya. Kekuatan masing-masing pihak akan dipertimbangkan untuk memastikan bahwa Lakure Rache akan berada pada risiko serendah mungkin dengan para ahli ras manusia. Misalnya, Erbek harus mengikuti Jana, seorang ahli Sein Realm. Hal yang sama terjadi pada Suan, yang akan tinggal bersama Sila. Selama formasi alami tidak terbuka, Lakure akan memiliki keuntungan besar dalam hal jumlah dan kekuatan.
Itulah salah satu alasan mengapa Jana menerima ide itu. Alasan lain adalah Jana mendengar dari leluhurnya, Laro, bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya untuk keluar lagi. Itu jelas membuatnya senang dan lega. Jana kemudian menatap Ryan dan bertanya, "Bisakah kamu terus menyembuhkan racun di tubuhku sekarang?" Ryan mengangguk. "Tentu. Beri saya waktu 1 jam. Saya harus keluar dan membawa anggota kelompok saya juga. Kami telah berlatih dengan mereka, jadi saya tidak ingin meninggalkan mereka." Jana tercengang. Biasanya, dia akan langsung menolaknya. Namun, dia yakin dia mendengar Ryan mengucapkan kata, "telah," barusan. "Tunggu, lalu yang ini yang kulihat." Ryan tersenyum sebelum dia dan tubuh Roan mulai berubah menjadi bintik cahaya putih dan gelap sekali lagi. Brengsek, bagaimana bisa mereka melakukan itu tanpa ada yang menyadarinya? Jana kemudian menatap para ahli ras manusia dengan wajah gelap. Namun, Tyria mengangkat bahu. "Bahkan jika kamu memelototi kami, tidak ada yang akan keluar darinya. Si kembar ini selalu sulit dikendalikan, bahkan untuk sekte dalammu kami." Jana memberi mereka peringatan, sambil berkata, "Demi kebaikanmu sendiri, mereka sebaiknya kembali dalam 1 jam. Tyria tidak peduli. Tidak ada gunanya mendapatkan pemukulan hanya kemudian memutuskan untuk melarikan diri. Itu tidak masuk akal. Selain itu, dia setidaknya cukup mempercayai Ryan bahwa dia akan kembali." Benar saja, sekitar 50 menit kemudian, Ryan dan Rowan kembali. Jelas, Malaka, Kalina, dan Kentaki juga ada di sana. Anehnya, mereka juga mengeluarkan seorang gadis kecil yang berusia tidak lebih dari 4 tahun. Keempatnya berada di dalam alam dimensi permata jiwa, jadi Ryan dan Rowan harus pergi ke tempat terpencil untuk mengeluarkan mereka. Wano juga bingung dengan gadis itu, yang dijelaskan Ryan bahwa dia menyembunyikannya dalam formasi anti-spiritual sense. "Kamu tidak ingin tahu kami telah merawat seorang anak, kan? Itu sebabnya kami tidak memberi tahumu." Wano menggaruk bagian belakang kepalanya. Formasi anti-spiritual sense Ryan di dalam gua sangat bagus. Dia tidak bisa melihat apa-apa saat berada di dalam. Dia juga tahu bahwa mereka telah pergi ke kota-kota terdekat beberapa kali selama beberapa tahun terakhir, jadi tidak sulit untuk percaya bahwa mereka menemukan gadis kecil ini di sana. Hanya saja dia tidak suka bagaimana Ryan memotretnya. "Hei, apa aku terlihat seperti monster? Jika kamu memberitahuku, aku tidak akan keberatan selama dia tidak menghalangi latihan kita. Aku bahkan bisa membantumu jika kamu mau, tahu." Riel tersenyum dan mengangguk. Sekarang, mereka punya alasan untuk membawa Sana keluar dari alam dimensi permata jiwa secara permanen, dan itu bahkan sebelum dia cukup dewasa untuk peduli tentang itu. Ketika Jana melihat si kembar kembali, dia menghela nafas lega. Adapun anak itu, dia tidak terlalu peduli padanya. "Bisakah kamu setidaknya memperingatkanku ketika kamu melakukan itu?" Ryan memandang Jana dengan ekspresi bingung dan bertanya, "Apakah kamu akan membiarkanku pergi jika aku melakukannya?" "Sentuh. Ahem, terserah. Mulailah menyembuhkan racunku." Ryan tersenyum sebelum mengangguk. "Baiklah." Bab 530 Pangeran ke-9. Saat Ryan menyembuhkan Jana, dia juga teringat sesuatu. Dengan pemikiran itu, dia memutuskan untuk mengatakan, "Oh, benar. Meskipun aku akan menghabiskan waktu untuk menyembuhkan kalian, aku tidak akan melakukannya tanpa henti. Lagi pula, aku juga perlu berkultivasi dan berlatih." Jana menyipitkan matanya saat dia berkata, "Itu bukan bagian dari syarat." Ryan tidak peduli saat dia menjawab, "Apakah ada kebutuhan untuk meletakkannya di sana? Saya sangat muda dan memiliki kultivasi yang hebat. Jika saya tiba-tiba berhenti berkultivasi selama beberapa tahun, itu akan mempengaruhi kemajuan hidup saya. Saya tidak peduli apakah Anda suka atau tidak. Saya masih akan berhenti untuk berkultivasi dan berlatih. Itu adalah sesuatu yang tidak akan saya lepaskan." Jana menghela nafas sebelum menganggukkan kepalanya. Kecuali dia menemukan cara untuk mengikat keduanya, bagaimanapun juga tidak mungkin menghentikan mereka. Namun, karena dia tidak tahu kapan itu nyata atau tidak, opsi itu tidak dapat dipertimbangkan. Jana dan Sila bukan satu-satunya ahli Saint Realm dari Lakurerace. Ada 23 dari mereka yang masih berada di lembah, belum lagi mereka yang masih berada di dunia bawah tanah. Karena perbedaan kultivasi, Ryan kesulitan menghilangkan racun di tubuh mereka. Pada akhirnya, dia menghabiskan beberapa jam untuk masing-masing.
Karena dia juga harus berkultivasi dan berlatih, dia hanya bisa menyembuhkan salah satunya per hari. Pada hari yang sama, Ryan selesai menghilangkan racun jana dan kembali ke tempat Roan dan yang lainnya tinggal. Wano jelas ada di sana juga. Karena itu, mereka mengambil kesempatan ini untuk berbicara dengannya tentang identitasnya di keluarga Sasamil. Nah, kalau begitu, mari kita dengar tentang liontin milikmu ini. Wano mengangkat bahunya saat dia berkata. Tentu, kita juga bisa membicarakan burung iblis milikmu ini. Yah, mereka sudah mengharapkan Wano untuk mengajukan pertanyaan ini. Asteris anak ayam, asteris, mengapa kamu begitu tertarik pada Kentucky? Wano tersenyum saat menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan lain. Kenapa kamu begitu tertarik padaku? Roan mengangguk. Cukup adil. Sepertinya kamu akan menolak untuk berbicara kecuali kita berbicara tentang Kentucky. Karena itu masalahnya, mari kita tinggalkan masalah ini. Kalina tercengang. Begitu saja. Jelas, dialah yang paling tertarik dengan identitas Wano. Wano kemudian menatap Kalina sebelum bertanya. Baiklah, baiklah. Aku akan menghentikan topik tentang burung iblis. Sebaliknya, gadis ini dan aku harus berbicara dari hati ke hati. Bagaimana menurutmu? Ekspresi Kalina langsung berubah saat mendengar Wano mengatakan itu. Apa maksudmu? Wano menyentuh bahu Kalina saat dia berkata. Tidak ada gunanya menyembunyikannya. Apakah Anda pikir saya tidak dapat mengatakan bahwa ini adalah salah satu teknik kultivasi keluarga Sasamil kami? Tidak seperti saya, Anda tidak mencoba mengubahnya sama sekali. Sejujurnya, saya mengenali Yin Kutub Ekstrim. Teknik saat aku melihatnya. Itu sebabnya aku memutuskan untuk tetap bersama kalian. Aku ingin tahu apa yang dilakukan anggota keluargaku di tempat seperti ini. Namun, aku masih tidak tahu siapa kamu. Roan kemudian menjelaskan atas nama Kalina. Masuk akal jika dia mengenali teknikmu, Kalina. Lagi pula, kamu tidak pernah berpikir bahwa anggota keluarga Sasamil akan muncul di sisimu selama misi. Dalam kasus Kia, kalian berdua jarang bertemu, jadi cukup mudah untuk menyembunyikannya. Dengan cara tertentu, itu juga salahku karena mempertimbangkan bahwa kamu mungkin tidak akan pernah melihat siapapun dari keluargamu sebelum waktunya tepat. Wano mendengar nama Kalina dan langsung mengerti. Oh, jadi kamu gadis bernama Kalina yang mati. Semua orang mengira Anda adalah korban lain dari pasukan pangeran pertama. Menarik, menarik. Kalina menatap Wano sebelum bertanya. Apakah kamu akan melaporkannya kepada keluarga? Wano menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Aku sama sekali tidak tertarik untuk memperebutkan tahta. Aku hanya akan menonton dari samping sampai para pangeran menyelesaikan perbedaan mereka. Kalau tidak, menurutmu mengapa aku akan sejauh ini dari ibu kota Sasamil? Ryan mengangkat bahunya saat dia bertanya. Mungkin kamu juga takut mati dan pergi, sama seperti dia. Wano menertawakan kata-kata itu dan menjawab. Hahaha, memang, itu akan menjadi alasan yang bagus, jika aku memiliki sedikit Crowley Imperial Family Bloodline dalam diriku. Sayang sekali, aku berdarah murni. Malaka tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi saat dia berkata. Bisakah kamu menghentikan semua itu? Aku ingin tahu siapa kamu. Tidak adil kalau hanya kamu yang tahu tentang identitas Kalina. Oh, salahku, salahku. Namun, aku ingin merahasiakan fakta bahwa aku di sini. Sebagai gantinya, aku tidak akan mengatakan apa-apa tentang Kalina. Apakah itu baik-baik saja dengan kalian semua? Roan mengangguk ketika dia berkata. Itulah rencananya sejak awal. Wano tersenyum sebelum berkata, kamu bisa memanggilku Wulio Sasamil. Segera, mata semua orang melebar. Pangeran ke-9. Putra Yulian Sasamil, Kaisar. Kamu tidak bisa serius. Namun, Roan punya pertanyaan lain. Kenapa kamu tidak tertarik dengan tahta? Wulio memandang Roan dan berkata seolah menyatakan fakta. Karena itu menyebalkan. Siapa yang ingin menghabiskan hidupnya dengan semua batasan itu? Persetan dengan itu, aku bisa mendapatkan sumber daya berhargaku sambil melakukan apapun yang aku inginkan, jadi mengapa aku harus melakukan hal lain? Aku hanya ingin berkultivasi dan berlatih, dalam damai. Ryan dan Malaka kemudian menatap Kalina. Meskipun kondisi memaksanya untuk memperebutkan tahta, dia adalah salah satu dari mereka yang akan berjuang untuk mendapatkan beban itu. Roan menanyakan sesuatu yang lain. Aku mengerti. Namun,
mengapa kamu muncul di tempat seperti ini? Seharusnya ada tempat yang lebih baik untuk pelatihanmu sendiri, kan? Wu Liao kemudian menjelaskan, kamu mencoba memperumit masalah terlalu banyak. Aku hanya bergerak bebas. Fakta bahwa aku berakhir di tempat ini tidak lebih dari sebuah kebetulan. Yah, aku cukup senang aku melakukannya. Lagi pula, lihat betapa menyenangkannya kita. Hahaha. Ran menghela nafas sambil menatap Wu Liao. Setidaknya, sepertinya dia tidak berbohong. Yah, itu hal yang baik, kalau begitu. Selama kamu tidak memberitahu mereka tentang keberadaan Kalina, itu tidak masalah bagi kita. Wu Liao mengangguk. Sangat baik. Malaka kemudian mendekati Wu Liao sebelum bertanya. Kakak Wu Liao, karena kamu tidak tertarik pada tahta, bagaimana kalau membantu Kalina kita mengambilnya? Bab 531 Pernikahan. Ekspresi Wu Liao langsung berubah saat dia menjawab. Apakah kamu gila? Kakak pertama adalah orang gila. Dia akan memenggal kepalaku jika aku memutuskan untuk bergabung dengan seseorang dengan garis keturunan Crowley. Tidak, tunggu. Bukankah Kalina bersembunyi di sini agar dia tidak diburu? Bukankah itu alasanmu memalsukan kematianmu? Kalina menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Saya juga keturunan langsung, jadi saya juga berhak atas tahta. Saya ingin menjadi permaisuri agar saya bisa menghentikan perang antara Sasamil dan Crowley ini agar tidak terjadi. Mendengar itu, Wu Liao tertawa terbahak-bahak. Hahaha, benarkah? Sungguh. Hahaha, tidak mungkin. Hahaha, itu terlalu lucu. Itu pasti lelucon terbaik yang pernah kudengar dalam waktu yang sangat lama. Namun, melihat ekspresi gelap Kalina menghentikan tawanya dalam sekejap. Oh nak, kamu tidak bisa serius, kan? Tidak mungkin kamu bisa melakukannya. Percayalah, tindakan ini tidak lebih dari bunuh diri. Itu tidak ada hubungannya dengan hakmu untuk memperjuangkan tahta, atau tidak. Tak satu pun dari pangeran dan putri yang berjuang untuk itu akan mengizinkan seseorang dengan garis keturunan Crowley untuk campur tangan dalam perselisihan itu. Kalina kemudian mengambil napas dalam-dalam sebelum berkata. Aku tahu itu dengan sangat baik. Namun, aku tidak bisa menyerah begitu saja dan membiarkannya terjadi. Rowan lebih tertarik pada masalah lain. Kamu baru saja mengatakannya sendiri. Tidak ada pangeran dan putri yang mengizinkan itu. Namun, bagaimana denganmu? Apa pendapatmu tentang Kalina bergabung dalam pertarungan untuk tahta? Bagaimanapun, kamu adalah keturunan langsung dengan garis darah Sasamil murni. Wu Liao mengangguk setelah mendengar itu saat dia menjawab dengan jujur. Sejujurnya, aku juga tidak menyukai gagasan itu. Bagaimanapun, Kekaisaran Sasamil selalu diperintah oleh mereka yang memiliki garis keturunan paling murni dan keterampilan terbaik. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku akan merasa nyaman mengetahui bahwa seseorang dengan garis keturunan campuran mengambil tahta. Benar saja, akan menjadi keajaiban jika Wu Liao tiba-tiba berpikir berbeda dari yang lain. Dia kemudian menatap Kalina sambil tersenyum, berkata, saya tidak menentang Anda sebagai pribadi, tetapi saya pikir itu bukan hal yang tepat bagi Anda untuk bergabung dalam pertarungan. Setidaknya, saya tidak akan mendukung Anda karena saya tidak dapat menjamin bahwa Crowley tidak akan menggunakan Anda entah bagaimana. Itulah yang saya rasakan. Malaka, Ryan, dan Rowan menyipitkan mata. Namun, Wu Liao mengerti apa yang mereka pikirkan. Apakah kamu takut aku akan pergi dan memberitahu semua orang sekarang bahwa aku tahu bahwa Kalina akan memasuki pertarungan memperebutkan tahta? Rowan mengangguk sebagai jawaban. Bukankah seharusnya? Wu Liao mengangkat bahu. Kamu harus. Namun, kamu tidak perlu khawatir karena aku tidak akan melakukannya. Kalina segera bertanya, mengapa? Sederhana, saya sangat yakin bahwa Anda tidak akan naik tahta bahkan jika Anda berpartisipasi. Anda tidak memiliki latar belakang, tidak ada dukungan, tidak ada pengaruh, tidak ada prestasi, tidak ada apa-apa. Selain itu, Anda masih sangat muda. Karena Anda seorang putri kekaisaran, maka Anda harus tahu bahwa ayah kekaisaran tidak akan bertahan lama. Sederhananya, Anda tidak punya banyak waktu untuk tumbuh menjadi orang yang dapat mengancam saudara pertama dan kelima. Untuk Ryan dan Rowan, itu sudah lebih dari cukup. Tentu saja, selama itu benar. Bagaimana menurutmu, Ran? Bisakah kita mempercayainya? Rowan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Tidak masalah apakah kita melakukannya atau tidak. Kami tidak bisa melakukan apapun pada Wu Liao sejak awal.
Ryan harus mengakui bahwa Rowan benar. Itu benar. Wulio sangat kuat dan tidak pernah lengah di depan kita. Bahkan jika kita menggunakan ras Lakure atau Sekte Dalamu, dia bisa dengan mudah mengungkapkan identitasnya. Lebih buruk lagi, dia bisa mengungkapkan identitas Kalina. Rowan mengangguk. Itu pasti akan menjadi hal yang buruk bagi kami. Namun, saya yakin Wulio mengatakan yang sebenarnya. Itulah yang dikatakan pengalaman saya selama bertahun-tahun. Ryan tidak meragukan itu. Penilaian Rowan biasanya benar. Bagus. Wulio tidak tahu tentang pembicaraan kami dengan Huan Kelol, jadi saya bisa mengerti mengapa dia berpikir seperti itu. Mari kita tetap seperti ini. Namun, Malaka tidak puas dengan jawaban Wulio. Lalu, apa yang perlu dilakukan Kalina untuk mendapatkan dukunganmu? Pada akhirnya, dia hanya ingin membantu Kalina. Namun, kekuatannya sendiri terlalu terbatas untuk itu. Wulio berbeda. Bahkan jika dia tidak menunjukkan minat pada tahta, dia masih salah satu putra kaisar. Ryan dan Rowan juga mengakui bahwa Malaka telah mengajukan pertanyaan yang bagus. Wulio terkejut dengan pertanyaan itu. Apa yang dia butuhkan? Aku belum mempertimbangkannya. Namun, kurasa itu bukan ide yang baik untuk bertanya padaku. Mengapa? Karena jika dia mengetahui apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan dukungan saya, itu berarti dia memiliki kesempatan untuk mencapai tahta. Itu bukan sesuatu yang saya ingin lihat terjadi. Malaka segera menggelengkan kepalanya saat dia berkata. Bukan itu maksudku sama sekali. Biarkan aku mengulanginya. Apa yang dibutuhkan Kalina untuk mendapatkan kepercayaanmu dan, setelah itu, dukunganmu. Kalina benar-benar ingin menghentikan perang ini. Dia tidak akan mengkhianati kekaisaran. Kalina merasa sedikit emosional melihat Malaka mengatakan begitu banyak demi dirinya. Namun, dia dengan cepat pulih dan menatap Wulio. Aku juga ingin tahu itu. Pasti ada sesuatu yang bisa kulakukan untuk meyakinkanmu. Wulio menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Bahkan jika ada, itu akan sia-sia. Lagi pula, aku tidak ingin ikut serta dalam pertarungan. Namun, Wulio mulai berjalan di sekitar Kalina saat dia menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak buruk sama sekali. Aku mungkin mempertimbangkannya sebagai pilihan jika kamu memutuskan untuk menikah denganku. Dengan cara ini, aku bisa mencegahmu mengkhianati kekaisaran di masa depan jika kamu menjadi permaisuri. Selain itu, kamu cukup kecantikan yang menakjubkan saat ini. Bagaimana dengan itu? Orang harus ingat bahwa Kalina sudah berusia 19 tahun. Dia juga cantik, tidak diragukan lagi. Tentu saja, itu karena dia menggunakan teknik budidaya energi yin. Benar saja, Kalina tidak tahu harus berkata apa saat wajahnya memerah. Itu terlalu tiba-tiba. Tentu, itu akan memberinya keuntungan besar. Sayangnya, yang dia sukai adalah Rowan. Kemudian lagi, apa yang lebih penting? Perasaannya atau kekaisaran? Wulio kemudian tertawa terbahak-bahak. Tidak perlu membuat keputusan Anda sekarang. Kami memiliki beberapa tahun di depan kami di dalam formasi alami ini. Anda dapat memberi saya jawaban nanti. Kalina hanya bisa mengangguk pada akhirnya. Bab 531 Pernikahan. Ekspresi Wulio langsung berubah saat dia menjawab. Apakah kamu gila? Kakak pertama adalah orang gila. Dia akan memenggal kepalaku jika aku memutuskan untuk bergabung dengan seseorang dengan garis keturunan Crowley. Tidak, tunggu. Bukankah Kalina bersembunyi di sini agar dia tidak diburu? Bukankah itu alasanmu memalsukan kematianmu? Kalina menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Saya juga keturunan langsung, jadi saya juga berhak atas tahta. Saya ingin menjadi permaisuri agar saya bisa menghentikan perang antara Sasamil dan Crowley ini agar tidak terjadi. Mendengar itu, Wulio tertawa terbahak-bahak. Hahaha, benarkah? Sungguh. Hahaha, tidak mungkin. Hahaha, itu terlalu lucu. Itu pasti lelucon terbaik yang pernah kudengar dalam waktu yang sangat lama. Namun, melihat ekspresi gelap Kalina menghentikan tawanya dalam sekejap. Oh nak, kamu tidak bisa serius, kan? Tidak mungkin kamu bisa melakukannya. Percayalah, tindakan ini tidak lebih dari bunuh diri. Itu tidak ada hubungannya dengan hakmu untuk memperjuangkan tahta, atau tidak. Tak satu pun dari pangeran dan putri yang berjuang untuk itu akan mengizinkan seseorang dengan garis keturunan Crowley untuk campur tangan dalam perselisihan itu. Kalina kemudian mengambil napas dalam-dalam sebelum berkata. Aku tahu itu dengan sangat baik.
Namun, aku tidak bisa menyerah begitu saja dan membiarkannya terjadi. Rowan lebih tertarik pada masalah lain. Kamu baru saja mengatakannya sendiri. Tidak ada pangeran dan putri yang mengizinkan itu. Namun, bagaimana denganmu? Apa pendapatmu tentang Kalina bergabung dalam pertarungan untuk tahta? Bagaimanapun, kamu adalah keturunan langsung dengan garis darah Sasamil murni. Wulio mengangguk setelah mendengar itu saat dia menjawab dengan jujur. Sejujurnya, aku juga tidak menyukai gagasan itu. Bagaimanapun, Kekaisaran Sasamil selalu diperintah oleh mereka yang memiliki garis keturunan paling murni dan keterampilan terbaik. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku akan merasa nyaman mengetahui bahwa seseorang dengan garis keturunan campuran mengambil tahta. Benar saja, akan menjadi keajaiban jika Wulio tiba-tiba berpikir berbeda dari yang lain. Dia kemudian menatap Kalina sambil tersenyum, berkata, "Saya tidak menentang Anda sebagai pribadi, tetapi saya pikir itu bukan hal yang tepat bagi Anda untuk bergabung dalam pertarungan. Setidaknya, saya tidak akan mendukung Anda karena saya tidak dapat menjamin bahwa Crowley tidak akan menggunakan Anda entah bagaimana. Itulah yang saya rasakan." Malaka, Ryan, dan Rowan menyipitkan mata. Namun, Wulio mengerti apa yang mereka pikirkan. Apakah kamu takut aku akan pergi dan memberitahu semua orang sekarang bahwa aku tahu bahwa Kalina akan memasuki pertarungan memperebutkan tahta? Rowan mengangguk sebagai jawaban. Bukankah seharusnya? Wulio mengangkat bahu. Kamu harus. Namun, kamu tidak perlu khawatir karena aku tidak akan melakukannya. Kalina segera bertanya, "Mengapa?" Sederhana, saya sangat yakin bahwa Anda tidak akan naik tahta bahkan jika Anda berpartisipasi. Anda tidak memiliki latar belakang, tidak ada dukungan, tidak ada pengaruh, tidak ada prestasi, tidak ada apa-apa. Selain itu, Anda masih sangat muda. Karena Anda seorang putri kekaisaran, maka Anda harus tahu bahwa ayah kekaisaran tidak akan bertahan lama. Sederhananya, Anda tidak punya banyak waktu untuk tumbuh menjadi orang yang dapat mengancam saudara pertama dan kelima. Untuk Ryan dan Rowan, itu sudah lebih dari cukup. Tentu saja, selama itu benar. Bagaimana menurutmu, Ran? Bisakah kita mempercayainya? Rowan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Tidak masalah apakah kita melakukannya atau tidak. Kami tidak bisa melakukan apapun pada Wulio sejak awal. Ryan harus mengakui bahwa Rowan benar. Itu benar. Wulio sangat kuat dan tidak pernah lengah di depan kita. Bahkan jika kita menggunakan ras Lakure atau sekte Dalamu, dia bisa dengan mudah mengungkapkan identitasnya. Lebih buruk lagi, dia bisa mengungkapkan identitas Kalina. Rowan mengangguk. Itu pasti akan menjadi hal yang buruk bagi kami. Namun, saya yakin Wulio mengatakan yang sebenarnya. Itulah yang dikatakan pengalaman saya selama bertahun-tahun. Ryan tidak meragukan itu. Penilaian Rowan biasanya benar. Bagus. Wulio tidak tahu tentang pembicaraan kami dengan Huan Kelol, jadi saya bisa mengerti mengapa dia berpikir seperti itu. Mari kita tetap seperti ini. Namun, Malaka tidak puas dengan jawaban Wulio. Lalu, apa yang perlu dilakukan Kalina untuk mendapatkan dukunganmu? Pada akhirnya, dia hanya ingin membantu Kalina. Namun, kekuatannya sendiri terlalu terbatas untuk itu. Wulio berbeda. Bahkan jika dia tidak menunjukkan minat pada tahta, dia masih salah satu putra kaisar. Ryan dan Rowan juga mengakui bahwa Malaka telah mengajukan pertanyaan yang bagus. Wulio terkejut dengan pertanyaan itu. Apa yang dia butuhkan? Aku belum mempertimbangkannya. Namun, kurasa itu bukan ide yang baik untuk bertanya padaku. Mengapa? Karena jika dia mengetahui apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan dukungan saya, itu berarti dia memiliki kesempatan untuk mencapai tahta. Itu bukan sesuatu yang saya ingin lihat terjadi. Malaka segera menggelengkan kepalanya saat dia berkata, "Bukan itu maksudku sama sekali. Biarkan aku mengulanginya. Apa yang dibutuhkan Kalina untuk mendapatkan kepercayaanmu dan, setelah itu, dukunganmu. Kalina benar-benar ingin menghentikan perang ini. Dia tidak akan mengkhianati kekaisaran." Kalina merasa sedikit emosional melihat Malaka mengatakan begitu banyak demi dirinya. Namun, dia dengan cepat pulih dan menatap Wulio. "Aku juga ingin tahu itu. Pasti ada sesuatu yang bisa kulakukan untuk meyakinkanmu." Wulio menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. "Bahkan jika ada, itu akan sia-sia. Lagi pula, aku tidak ingin ikut serta dalam pertarungan." Namun,
Wulio mulai berjalan di sekitar Kalina saat dia menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak buruk sama sekali. Aku mungkin mempertimbangkannya sebagai pilihan jika kamu memutuskan untuk menikah denganku. Dengan cara ini, aku bisa mencegahmu mengkhianati kekaisaran di masa depan jika kamu menjadi permaisuri. Selain itu, kamu cukup kecantikan yang menakjubkan saat ini. Bagaimana dengan itu? Orang harus ingat bahwa Kalina sudah berusia 19 tahun. Dia juga cantik, tidak diragukan lagi. Tentu saja, itu karena dia menggunakan teknik budidaya energi yin. Benar saja, Kalina tidak tahu harus berkata apa saat wajahnya memerah. Itu terlalu tiba-tiba. Tentu, itu akan memberinya keuntungan besar. Sayangnya, yang dia sukai adalah Roan. Kemudian lagi, apa yang lebih penting? Perasaannya atau kekaisaran? Wulio kemudian tertawa terbahak-bahak. Tidak perlu membuat keputusan Anda sekarang. Kami memiliki beberapa tahun di depan kami di dalam formasi alami ini. Anda dapat memberi saya jawaban nanti. Kalina hanya bisa mengangguk pada akhirnya. Bab 532 hari pertama. Setelah Wulio pergi, Ryan dan Malaka menatap lurus ke arah Roan, dengan Ryan bertanya. Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Roan memandang mereka dengan ekspresi bingung, bertanya. Tentang apa? Tentang Wulio yang meminta Kalina menikah dengannya untuk memberikan dukungannya, tentu saja. Aku yakin Kalina sangat tertarik dengan pendapatmu. Benar saja, minat Kalina terusik ketika dia melihat ke arah Roan. Bahkan Roan tahu bahwa dia juga ingin mendengar pendapatnya tentang masalah ini. Itu semua tergantung pada apakah dia benar dengan kata-katanya atau tidak. Dari sudut pandangku, dia tipe yang cukup lemah, jadi dia mungkin tidak menganggap serius ide ini. Namun, jika kalian berdua menikah, Kalina memang akan menikah, dalam posisi yang lebih baik untuk memperebutkan tahta. Kesimpulannya, Anda harus menerima tawarannya. Ekspresi Kalina segera menjadi suram ketika Ryan dan Malaka menggelengkan kepala dengan cemas. Orang ini benar-benar tidak mengerti apa-apa. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Malaka mengangguk sambil menambahkan. Kamu terlalu padat. Roan mulai merasa kesal. Apa yang kamu bicarakan? Kamu meminta pendapat sialanku, dan kamu mendapatkannya. Apakah ada hal lain yang harus aku katakan? Ryan dan Malaka menatap Kalina dengan ekspresi minta maaf saat mereka meminta maaf. Maaf, Kalina. Begitulah si idiot ini. Kalina tersenyum pahit sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Dengan cara tertentu, cara aktingnya juga membuatku merasa seperti ini. Roan merasa lebih kesal karena mereka jelas membicarakannya tetapi berpura-pura dia tidak ada di sana. Cukup dengan omong kosongnya. Karena kita hampir menjamin bahwa Wulio tidak akan melakukan apa-apa, kita harus fokus pada pelatihan. Dengan anggota Lakure Rache tidak diizinkan untuk membunuh kita lagi tanpa alasan yang baik, kita harus memanfaatkannya dengan baik. Saya akan meminta kalian semua menantang anggota lain dari ras mereka untuk sparring sesekali. Juga, saya akan membuat ulang jadwal waktu kultivasi kita agar sesuai dengan fakta bahwa kita tidak perlu bepergian untuk bertarung lagi. Petik 2. Ryan kemudian menatapnya sebelum bertanya. Bagaimana dengan kristal merah? Apakah kita menyerah pada mereka mulai sekarang? Malaka langsung memberikan pendapatnya soal itu. Saya tidak terlalu suka kristal itu. Mereka menghancurkan semua kehidupan di sekitar mereka untuk mendapatkan energi itu. Masing-masing dapat memusnahkan vegetasi dan bentuk kehidupan lainnya dalam radius 10 km setidaknya. Roan kemudian menjelaskan. Tidak masalah. Aku sudah bertanya kristal apa itu. Sepertinya Lakure Rache menghabiskan ribuan tahun untuk membuatnya di dunia bawah tanah. Meskipun mereka telah membuat beberapa setelah sekian lama, mereka tidak terbatas. Petik 2. Jelas, sebanyak mungkin untuk diri mereka sendiri juga. Kalina kemudian mengesampingkan pemikiran tentang pernikahan dan perasaannya terhadap Roan untuk saat ini. Setelah itu, dia bertanya. Dan bagaimana Anda berharap mendapatkannya? Ryan merenungkannya sedikit. Bagaimana kalau menantang mereka dengan pemenang yang membayar kembali? Kami memiliki beberapa batu roh peringkat 4, jadi kami tidak kalah dalam hal nilai. Tambahkan fakta bahwa mereka hanya digunakan untuk satu tujuan, yaitu untuk nenek moyang mereka. Begitu dia selesai, mereka akan menjadi sangat tidak berguna tanpa sesuatu seperti Kentucky untuk memakannya.
Rowan mengangguk. Begitulah cara berpikirnya. Berapa lama kamu setuju untuk menyembuhkan racun mereka setiap hari? Saya setuju dengan mereka bahwa saya akan menyembuhkan racun mereka selama setengah hari setiap kali. Ini akan memungkinkan saya untuk menyeimbangkan pelatihan dan kultivasi saya dengan Anda. Meskipun Ryan mengatakan setengah hari, orang harus ingat bahwa waktu berlalu 10 kali lebih cepat di tempat ini. Namun, mereka masih menerima cahaya dari luar. Itu berarti Ryan akan menyembuhkan racun mereka selama 5 hari sambil berkultivasi selama 5 hari berikutnya. Itu bermanfaat karena akan memberinya waktu untuk menstabilkan kultivasinya dan mencegah cegukan. Rowan puas dengan proposal itu. Itu sudah lebih dari cukup. Sekarang, kalau begitu, luangkan waktu ini dan periksa bagaimana keadaan orang lain dari dalammu. Aku akan memberimu jadwal latihan malam ini. Baik pasukan Jialin maupun Guntao dipisahkan menjadi beberapa kelompok di sekitar lembah. Mereka semua dijauhkan dari pusat, di mana inti formasi dan leluhur berada. Seperti yang bisa dibayangkan, baik manusia dan Lakure sangat waspada satu sama lain. Jana menyuruh mereka untuk mencoba dan masuk di antara satu sama lain, tapi itu tidak mudah. Di suatu tempat di lembah, pasukan sekte dalammu dapat ditemukan. Yah, hanya sebagian kecil saja, termasuk Tyria. Ini adalah grup yang dilihat oleh Ryan, Malaka, dan Kalina. Adapun Juvian, dia ditempatkan di kelompok lain di tempat lain. Tetua Tyria, lama tidak bertemu. Ekspresi Tyria segera menjadi gelap saat dia melihat kelompok Ryan. Lama tidak bertemu. Apakah kamu bercanda? Pertama-tama, bagaimana kalian berdua di sini dalam formasi alami? Apakah kamu lupa betapa pentingnya kamu dan Rowan untuk sekte saat ini? Kami tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada kalian berdua. Ryan tertawa, tidak terlalu memikirkannya. Dia kemudian menepuk kepala Malaka sebelum berkata, "Yah, kamu tidak bisa berharap aku meninggalkan adik perempuanku sendirian, kan?" Tyria menatap Malaka dan Kalina dengan ekspresi gelap. Yang satu sudah 19 tahun sementara yang lain 18 tahun. Bukan hanya itu, tapi Ilya dan Malaka memiliki kultivasi yang luar biasa untuk usia mereka. Apa gunanya pelatihan mereka jika kamu datang dan menyelamatkan mereka setiap saat? Apakah kamu begitu meremehkan kami para wanita? Malaka hanya bisa menangis sambil meratap. Hicks, aku juga mengatakan itu pada Ryan. Tapi dia tidak mau mendengarkanku. Dia selalu memperlakukanku seperti anak kecil, seolah-olah dia tidak berpikir bahwa seorang wanita bisa melakukan apa saja sendirian. Petik 2. Kalina mengangguk dengan ekspresi sedih. Itu benar. Ryan dan saudaranya benar-benar luar biasa. Mereka sama sekali tidak peduli dengan apa yang kita pikirkan. Ryan hampir muntah darah. Sejak kapan dia mengatakan itu? Benar saja, ekspresi Tyria menjadi lebih buruk setelah mendengarkan kedua gadis itu. Sepertinya seseorang perlu belajar. Ryan rasanya ingin menangis. Tunggu. Aku tidak pernah berpikir seperti itu sama sekali. Kenapa kamu percaya mereka berdua dan bukan aku? Bukankah kamu bilang kamu tidak bisa meninggalkan adik perempuanmu? Bukankah itu contoh yang sempurna untuk meremehkan wanita? Persetan, apa yang salah dengan seorang saudara lelaki yang melindungi saudara perempuannya? Tyria kemudian menatap Malaka dan Kalina. Ilya, Malaka, apakah kamu membutuhkan bantuan Ryan atau Rowan pada akhirnya? Kedua gadis itu menggelengkan kepala sebagai tanggapan, dengan Kalina menanggapi. Ketika mereka menemukan kami sudah keluar dari bahaya. Kami lolos dari malapetaka dengan kekuatan kami sendiri. Saat itulah mereka bersikeras untuk tinggal bersama kami mulai sekarang. Itu tidak bohong. Ketika keduanya akhirnya tiba, Kalina dan Malaka sudah keluar dari bahaya lagi. Itu adalah pelatihan seperti neraka Rowan yang menempatkan mereka dalam bahaya yang menunjukkan efeknya. Tyria tersenyum cerah tepat setelah dia menyentuh bahu Ryan. Oh, jadi kalian berdua pada dasarnya tidak berguna saat menempatkan dirimu dalam bahaya dengan datang ke sini, kan? Sungguh lucu. Ryan hanya bisa melihat Kalina dan Malaka saat dia mengirimi mereka pesan spiritual sense. Kenapa kau melakukan ini padaku? Yang pertama menjawab adalah Malaka. Apakah kamu lupa bagaimana kamu mengorbankanku hari itu ketika kita menipu Kalina dan Luina untuk telanjang di depan Rowan? Karena Anda mengkhianati saya, mengapa saya tidak melakukan hal yang sama? Kalina adalah yang kedua, untuk alasan yang sama.
Aku tidak akan melupakan saat kamu menyuruhku menelanjangi Roan karena kamu tahu itu tidak akan berguna. Sudah waktunya untuk membalas dendam. Ryan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Bagaimana mereka masih bisa mengingat peristiwa itu lebih dari 4 tahun yang lalu? Bukankah itu terlalu banyak dendam? Selain itu, di mana Roan sehingga dia tidak menerima hukuman bersamanya? Yah, 1 jam berikutnya Ryan dengan Penatua Tyria bisa dikatakan sama sekali tidak menyenangkan. Namun, dia memastikan untuk mengingatnya. Ketika Tyria akhirnya selesai dengannya, dia akhirnya memasuki topik yang ada. Nah, kalau begitu, mari kita kembali ke hal yang penting. Mengapa kamu keluar? Ryan menghela nafas saat dia menjelaskan. Tidak ada banyak alasan untuk tidak melakukannya. Roan dan aku cukup yakin kita bisa melarikan diri bahkan jika keadaan berbalik ke selatan. Kamu seharusnya sudah tahu itu. Teknik cloning kami bagus untuk hal-hal ini selain bertarung. Tyria merenungkannya sebentar dan mengangguk. Aku masih berpikir kalian berdua seharusnya tidak datang. Namun, jelas bahwa tempat ini juga membantu kultivasimu sendiri. Belum lagi Malaka dan Ilya. Karena waktu di sini berlalu lebih cepat, itu akan membantumu tumbuh lebih kuat untuk melindungi dirimu di luar. Jadi, bagaimana menurutmu tentang kondisi hidup yang dipaksakan? Apakah menurutmu kedua belah pihak bisa menjadi cukup ramah sebelum formasi alam terbuka? Atau lebih baik lagi, apakah menurutmu kita bahkan bisa bertahan sampai saat itu? Ryan membenarkan itu. Paling tidak, mereka tidak akan melakukan apapun pada kalian semua selama aku masih menyembuhkan racun mereka. Jelas, ada terlalu banyak lakure di sini, jadi aku pasti tidak akan menyelesaikannya sebelum formasi terbuka, yang bisa saya katakan adalah waktu yang akan menjawab. Tentu saja, saya berharap Penatua Tyria dan yang lainnya akan melakukan yang terbaik untuk tidak membuat mereka marah. Anda memiliki beberapa tahun ke depan untuk mencapai tingkat kepercayaan tertentu juga. Tyria sudah mengetahuinya. Bagaimanapun, itulah tujuan dari semua negosiasi ini. Aku akan mencoba. Sekarang, bagaimana dengan leluhur mereka ini? Benar saja, itu adalah topik lain yang tidak bisa mereka hindari. Bab 533 Ayo mulai. Namun, Ryan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak begitu yakin. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa leluhur ini tiba-tiba mengubah aturan untuk rasnya sendiri. Dia pasti tidak menyukai kita. Mungkin dia mengerti bahwa rasnya tidak akan bisa mendapatkan apa-apa jika mereka memutuskan untuk mengambil seluruh umat manusia sebagai musuh mereka. Tyria mengangguk sebagai jawaban. Dia juga mendengar tentang perubahan aturan sekitar setahun setelah formasi alami diaktifkan. Mempertimbangkan bagaimana mereka mengubah pendirian mereka untuk membunuh semua orang untuk berbicara, itu mungkin benar-benar terjadi. Namun demikian, kita sebaiknya berhati-hati mulai sekarang. Saya hanya berharap saya bisa berbicara dengannya. Roan dan aku mencoba menanyakan itu sebelumnya, tetapi kami ditolak pada saat kami membicarakannya. Kamu bisa mencobanya juga. Mungkin Jana telah berubah pikiran. Siapa yang tahu? Tyria merenungkannya sebentar dan melepaskan gagasan itu, berkata. Lebih baik tidak karena itu bisa membuat mereka marah. Setelah itu, dia melihat ke arah tertentu dan melihat salah satu bawahan wanitanya merawat seorang anak berusia 4 tahun. Ngomong-ngomong, apa cerita di balik anak itu? Kamu mendorongnya kepadaku segera setelah kamu kembali ke lembah dan tidak memberitahuku apa-apa. Itu benar, Ryan harus menghabiskan waktu untuk menyembuhkan racun, jadi dia tidak bisa merawat gadis itu. Kami menamainya Sana. Kami menemukannya di salah satu kota yang musnah. Ibunya telah memberinya salah satu pil kematian palsu itu, tapi aku perhatikan dia masih hidup berkat afinitas elemen cahayaku. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa begitu saja meninggalkannya, kan? Lakures itu benar-benar membunuh semua orang yang mereka lihat selama waktu itu. Tyria menghela nafas tetapi pada akhirnya menganggukkan kepalanya. Kamu melakukan hal yang benar. Jangan khawatir, sekarang tidak ada yang mencoba untuk saling membunuh. Lebih baik kamu meninggalkan sana bersama kami. Fokus saja pada latihanmu dan penyembuhan Lakure mulai sekarang. Tyria dan Ryan kemudian mendiskusikan beberapa hal lainnya. Pada titik tertentu, Sana memperhatikan Ryan di kejauhan dan berlari ke arahnya. Lean, aku ingin bertemu Sistaop. Benar saja, dia belum bisa berbicara dengan baik pada usia 4 tahun. Ryan, dia sudah menanyakan hal yang sama cukup lama.
Siapa Suster Orb? Ryan tertawa ketika dia datang dengan alasan dan ide. Itu adalah sesuatu yang diciptakan Rowan untuknya dengan energi spiritualnya. Dia membuat bola elemen gelap dan terang dan berbicara dengannya seolah-olah itu memiliki kehidupannya sendiri. Kami tidak memiliki mainan seperti yang tersedia, jadi kami membuat beberapa kita sendiri. Ternyata mainan Rowan adalah ide yang paling disukai sana. Tyria benar-benar terkejut dengan kata-kata itu. Tunggu, kamu pasti bercanda kan? Rowan itu, Rowan yang sama yang mampu membekukan jiwa seseorang hanya dengan penampilannya. Ryan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, mengejutkan, kan? Kami semua juga terkejut. Lain kali kamu melihatnya, minta Rowan untuk menunjukkannya. Malaka dan Kalina, yang hanya mendengarkan sejauh ini, saling berpandangan sambil berusaha menahan tawa. Benar saja, mereka sangat ingin melihat Rowan melakukannya. Baiklah, sekarang, kalau begitu, kamu harus pergi melihat sekte lain dan kelompok keluarga kerajaan. Mereka pasti ingin mendengar tentang kamu dan rencananya juga. Jika tidak, mereka akan merasa terlalu gugup untuk melakukan sesuatu. Petik 2. Ryan mengangguk dan segera pergi. Kalina dan Malaka tetap tinggal. Mereka akan bertemu dengan Ryan dan Rowan nanti. Ryan kemudian pergi ke masing-masing kelompok yang terpisah sambil diikuti oleh beberapa anggota Lakure Rache yang mengawasinya. Setelah membicarakan semuanya dengan semua orang, dia kembali menemui Rowan. Akhirnya, semuanya kembali ke jalurnya, jadi hanya waktu yang bisa mengatakan apakah semua orang bisa akur atau tidak. Kemudian, Rowan mengumpulkan semua orang dan memberikan mereka jadwal pelatihan baru mereka. Hal-hal yang terjadi antara kultivasi, istirahat, pelatihan, menantang anggota Lakure Rache untuk sparring, dan hal-hal lain-lain. Rowan bahkan telah mengatur jadwal pelatihan untuk Wulio, yang sudah terbiasa. Wulio memperhatikan bahwa manajemen Rowan atas hal-hal ini sangat baik, jadi dia telah meminta Rowan sejak lama untuk melakukannya untuknya juga. Oh, terima kasih. Tetap saja, apa arena ini? Rowan tersenyum sebelum berkata. Meskipun telah disepakati bahwa kedua ras tidak akan saling menyerang, masih banyak yang tidak senang dengan status quo. Yang mengatakan, kita membutuhkan tempat di mana mereka dapat meredakan kemarahan mereka. Itu sebabnya saya datang dengan hal arena ini dan berbicara dengan Jana. Dia menyadari bahwa itu akan menjadi hal yang baik selama tidak ada pihak yang mati atau lumpuh. Saya percaya ini adalah cara yang bagus untuk melepaskan sedikit semangat. Wulio cukup senang mendengarnya. Setidaknya, kelompok Ryan tidak perlu berkeliling menantang semua orang. Mereka hanya perlu melakukan itu di arena. Itu adalah ide yang sederhana, tetapi sangat efektif karena keadaan yang sebenarnya. Benar saja, Jana menggunakan sense spiritualnya untuk mengirim pesan kepada semua orang tentang arena nanti. Beberapa arena yang dekat dengan tempat tinggal manusia telah dibuka. Kalian bisa menantang satu sama lain atau ras lain. Membunuh dan melumpuhkan dilarang. Aku juga memastikan untuk menjaga seseorang agar tidak terjadi. Selain itu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Dalam sekejap, berita itu menjadi topik hangat. Tentu saja, ada lebih banyak anggota Lakure Rache daripada manusia. Karena itu, tidak semua dari mereka akan mampu menantang mereka. Pada akhirnya, mereka datang dengan antrian. Adapun manusia, mereka sangat senang. Bagaimanapun, mereka akan memiliki kesempatan untuk melatih diri mereka sendiri saat dikurung di lembah ini. Mereka sudah tahu bahwa orang-orang Lakure sangat kuat karena meridian merah di atas kulit mereka. Mereka akan menjadi target yang sempurna sementara tidak ada risiko kematian. Ryan, Rowan, Malaka, Kalina, dan Wulio juga tidak menyia-nyiakan kesempatan. Mereka segera pergi ke tempat yang berbeda di mana mereka bisa melatih teknik mereka sendiri. Tidak mengherankan, banyak yang langsung menantang Ryan dan Rowan. Jelas, mereka tidak membiarkan kesempatan itu berlalu. Aku menerima tantanganmu, tapi akan terlalu membosankan jika hanya itu. Bagaimana kalau kita bertaruh pada sesuatu? Semua orang dari kedua sisi memandang mereka. Taruhan macam apa? Apa saja boleh asalkan tidak berlebihan. Oh, benar. Ini hal yang bagus untuk orang-orang ras Lakuremu. Seperti yang kau tahu, aku hanya akan menyembuhkan racun rasmu selama setengah hari sementara aku menggunakan setengahnya lagi, untuk berkultivasi dan berlatih. Jika Anda mengalahkan saya di arena, saya akan segera menyembuhkan racun Anda meskipun ini adalah waktu luang saya. Bagaimana dengan itu?
Segera, mata orang-orang dan Aure berbinar. Tentu saja, banyak dari mereka yang sangat tertarik dengan taruhan ini. Benar saja, seseorang langsung melompat ke arena. Saya menerima taruhan Anda. Apa yang Anda inginkan jika saya kalah? Ryan tersenyum sebelum berkata, kalian tahu bahwa aku tertarik pada kristal merah di luar lembah itu. Beri aku salah satunya jika kamu kalah. Apa? Tidak mungkin. Mengapa? Hal-hal ini bukanlah sesuatu yang dapat kami tawarkan. Mereka sangat sulit untuk dibuat. Butuh ribuan tahun untuk membuat jumlah kristal yang kami miliki saat ini. Itulah satu-satunya alasan kami memiliki begitu banyak sekarang. Namun, masing-masing kristal hilang, adalah pukulan yang cukup besar bagi kami bahkan jika kami memiliki banyak saat ini. Selain itu, kami membutuhkan mereka untuk leluhur. Ryan menundukkan kepalanya sebagai tanggapan ketika dia memikirkan solusi. Alasan utama Roan menawarkan untuk pergi ke arena ini adalah karena mereka bisa mendapatkan kristal. Tentu saja, pelatihan tempur adalah tujuan lain juga. Bagaimana dengan ini? Tidak perlu bertaruh. Kamu hanya perlu mempertaruhkan salah satu kristal merah itu, dan aku akan melawan 10 dari kalian satu demi satu. Juga, tidak masalah jika aku kalah atau tidak menang. Saya akan menyembuhkan racun tubuh Anda terlepas dari hasilnya. Namun, saya akan tetap mendapatkan salah satu kristal. Petik 2. Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Jika itu masalahnya, bukankah lebih baik untuk tidak bertarung dan hanya meminta kristal sebagai ganti penyembuhanmu? Ryan menggelengkan kepalanya saat dia berkata, tidak, saya di sini untuk berlatih. Seseorang tidak dapat maju dalam kultivasi hanya dengan menyerap energi. Saya di sini untuk menantang kalian, jadi biarkan 10 pertarungan menjadi bagian dari pembayaran untuk kristal. Selain itu, saya cukup yakin bahwa beberapa dari Anda ingin melawan saya juga, kan? Anggota Lakere Rache saling memandang. Beberapa benar-benar ingin menerimanya. Namun, itu adalah kristal penyerap kehidupan leluhur mereka. Mereka tidak bisa melakukannya tanpa izin. Saat itulah sebuah suara bergema di benak semua orang. Aku menerima idemu. Namun, itu tidak hanya terbatas pada 10 orang. Kamu harus menyembuhkan 30 orang lagi jika kami memberimu satu kristal. Namun, kamu tidak perlu melawan 30 dari mereka, tidak juga 10. Hanya 3 sudah cukup. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki energi untuk menyembuhkan semua orang sesudahnya. Juga, kamu tidak dapat memiliki lebih dari satu kristal penyerap kehidupan per bulan. Mereka terlalu penting bagi kami. Semua orang mengenali suara itu. Itu tidak lain adalah Jana. Tidak ada yang tahu mengapa dia menerima menggunakan kristal penyerap kehidupan, tetapi tidak ada yang mengeluh juga. Mereka semua ingin menyingkirkan racun mereka. Ryan merenung sebentar sebelum mengangguk. Baiklah. Namun, tidak mungkin siapapun yang berada di atas Core dan Soul Fusion Realm. Jika tidak, akan memakan waktu terlalu lama untuk menghilangkan racun mereka. Jana tersenyum sambil mengangguk. Kami punya kesepakatan. Dengan itu, Ryan melompat ke arena sambil menatap lawannya. Ayo mulai. Bab 534 Kesuksesan Kentucky. Sayangnya untuk si kembar, Ryan adalah satu-satunya yang mampu membuat kesepakatan itu. Roan mencoba menggunakan kristal sebagai bagian dari taruhan juga, tetapi dia ditolak. Dia hanya bisa menggunakan arena sebagai metode untuk melatih keterampilan bertarungnya. Arena di sekitar lembah langsung menjadi hotspot. Karena tidak ada cukup manusia untuk bertarung, dan Aure akhirnya saling menantang juga. Tentu saja, arena paling panas masih tempat Ryan bertarung. Semua orang ingin berada di urutan berikutnya untuk menghilangkan racun mereka sebelumnya. Adapun yang paling terkenal kedua, bukan milik Roan, atau Kalina, Malaka, atau Wulio. Arena paling terkenal kedua adalah Kentuckys. Kri. Ledakan. Ledakan api gelap dan terang lainnya datang dari arena saat anggota Lakure Rache dikirim terbang keluar dari arena. Anak ayam. Burung sialan ini. Apakah itu benar-benar hanya burung iblis tahap 3 akhir? Itu baru saja mengirim Rubio, Lakure tahap awal inti dan jiwa fusion. Ya, tapi itu juga didorong hingga batasnya. Lihat, Rubio meninggalkan banyak luka di tubuh burung itu. Apakah itu sesuatu yang bisa dibanggakan? Benda ini melompati tahapan dan ranah untuk mengalahkan Rubio. Sementara mereka berbicara,
Elemen cahaya mulai berkumpul di sekitar Kentucky saat luka-lukanya perlahan menutup satu demi satu. Bukan hanya anggota Lakererace yang merasa tidak berdaya. Manusia juga merasakan hal yang sama. Kentucky hampir sama kuatnya dengan si kembar. Berapa banyak energi spiritual yang dimiliki burung ini? Ini sudah pertempuran ketiga yang dimenangkannya, dan masih cukup untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Itu karena lawannya terlalu lemah. Kita tidak boleh meremehkannya lagi. Seseorang harus memberinya pelajaran. Namun, apa yang benar-benar mengganggu mereka, atau apa yang mengganggu laki-laki, lebih spesifik, bukanlah kekuatannya, tetapi sesuatu yang sama sekali berbeda. Asteris cewek, asteris. Imut-imut sekali. Apakah kamu melihat betapa kuatnya dia dengan tubuhnya yang montok? Aku menyukainya. Aku sangat ingin memeluknya. Kalahkan mereka semua, berbulu. Aku akan menyikat, mencuci, dan menyikat bulumu nanti, jadi jangan takut kotor. Seperti biasa, Kentucky menarik semua wanita, mungkin manusia atau lakures. Dia adalah magnet cewek literal. Belum lagi burung itu sendiri senang dimanjakan oleh mereka. Secara alami, Kentucky menjadi kutukan bagi manusia dan laki-laki lakure. Aku sangat ingin membunuh burung ini. Siapa yang mengira bahwa membawa burung ini ke arena adalah ide yang bagus? Keluarlah, aku bersumpah aku tidak akan menghajarmu, sebanyak itu. Gah. Aku tidak tahan lagi. Pasti energinya sudah terkuras habis. Setelah mengatakan itu, pria itu melompat ke arena dan menantang Kentucky untuk bertarung. Namun, dia benar tentang satu hal. Setelah 3 pertempuran, Kentucky hampir menghabiskan energi spiritualnya. Karena itu, asteris ledakan, asteris. Kentucky kalah dalam pertarungannya saat dia dikirim terbang keluar arena, bertabrakan di tanah. Dengan itu, semua pria merasa seperti mereka telah dibalaskan, selama beberapa detik. Kentucky, semua wanita berlari ke arahnya dan membantunya berdiri. Mereka menggunakan keterampilan mereka sendiri untuk membantunya menyembuhkan sambil mengelus dan membersihkan burung iblis. Asteris cecik, asteris. Kentucky-ku yang malang, kami akan membantumu menjadi lebih baik, jangan khawatir. Ayo, bersihkan dirimu. Orang-orang jahat itu tidak akan menyentuhmu lagi. Pada saat yang sama, banyak wanita memberikan tatapan mematikan pada pria yang mengeluh tentang dia. Arti mereka jelas. Jika Anda berpikir untuk menyakiti Kentucky kami lagi, Anda mati. Semua pria mengertakkan gigi karena marah. Tidak masalah lagi apakah mereka manusia atau lakure. Mereka semua bersatu karena satu alasan. Itu untuk menghancurkan burung yang dibendung. Yah, sebenarnya mereka hanya cemburu. Seorang anggota Lakererace kemudian menyarankan, kita perlu melakukan sesuatu tentang hal itu, atau hal itu akan mengambil semua wanita untuk dirinya sendiri. Seorang manusia dari sekte Lagan di sisinya segera mengangguk saat dia menjawab. Kakak, sepertinya kita benar-benar saling memahami. Bagaimana kalau kita menemukan cara untuk menggoreng burung itu? Oh, aku suka ide itu. Tapi bagaimana kita akan mengambil burung itu dari para wanita? Aku merasa seperti akan mati jika aku mendekati burung itu sekarang. Ini, kita harus menyatukan kepala kita untuk memikirkan solusi. Ryan berada di dekatnya menyembuhkan racun seseorang ketika dia melihat semua itu terjadi. Dia benar-benar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis lagi. Itu karena dia benar-benar bisa mengatakan yang sebenarnya. Kentucky tidak lemah sama sekali. Tentu, dia telah menghabiskan sebagian besar energinya, tetapi dia masih bisa memenangkan pertempuran terakhir itu jika dia berusaha. Namun, Kentucky lebih suka dimanjakan oleh betina. Ketika Kentucky dipukul oleh lawannya di arena, itu memastikan bahwa itu akan jatuh dekat dengan lokasi betina. Ia bahkan tahu bagaimana membuatnya lebih dramatis dengan menendang tanah beberapa kali dan berpura-pura menjadi sangat lemah setelah itu. Itu semua sengaja. Bagaimana bisa seekor burung iblis menjadi sesat ini? Mungkinkah semua Minokawa seperti dia? Meski demikian, Ryan cukup puas dengan hasilnya. Namun, kejadian yang aneh. Memikirkan bahwa Kentucky akan menjadi alasan pertama wanita dan pria dari kedua ras bersatu untuk satu tujuan. Ini masih jauh dari cukup, tapi itu jelas merupakan awal yang baik. Saya kira tidak ada yang lebih baik daripada mencintai atau membenci hal yang sama. Saya akan memastikan dia lebih banyak berpartisipasi dalam tantangan ini. Hahaha. Setelah beberapa waktu,
Elemen cahaya berhenti berkumpul di sekelilingnya saat dia melihat pria di depannya. Sudah selesai. Selama kamu tidak kembali ke dunia bawah tanah, tubuhmu harus bebas dari racun mulai sekarang. Pria Lakure Rache itu mengangguk tetapi tidak mengatakan apa-apa sebelum pergi. Benar saja, tidak akan mudah untuk menghancurkan penghalang di antara mereka. Meskipun demikian, Ryan tersenyum ketika dia bangkit dan meregangkan tubuh sedikit. Yah, aku sudah selesai dengan penyembuhan hari ini. Saatnya pergi ke arena. Begitu dia sampai di sana, Ryan melihat bahwa itu sudah penuh dengan Lakure dan manusia. Tentu saja, Lakures masih menjadi mayoritas sejauh ini. Semua orang menyingkir, membuka jalan bagi Ryan, menunggu untuk melihat arena mana yang akan dia pilih sehingga mereka bisa menantangnya. Terkadang, Ryan menyembuhkan racun lawannya meskipun tidak ada taruhan atau kristal penyerap kehidupan yang dipertaruhkan. Itu sebabnya arena yang dia ikuti adalah yang paling terkenal. Kembali ke topik formasi alam. Menurut Master Formasi Lakure, energi inti alami akan bertahan paling lama 4 hingga 5 tahun. Itu karena para ahli Saint Realm yang menyerang formasi dari luar. Seiring berjalannya waktu, lebih banyak dari mereka bergabung dalam serangan tandem untuk membantu menguras energi formasi. Sementara itu, Jana tampaknya tidak disibukkan lagi. Beberapa waktu lalu, dia menerima pesan dari leluhurnya dan datang menemuinya. Dia menemukan bahwa dia beruntung dan menemukan cara untuk keluar dari penjara lebih cepat. Apakah kristal penyerap kehidupan masih memberinya energi atau tidak akan mengubah fakta ini. Itulah alasan mengapa dia menerima lamaran Ryan untuk kristal. Adapun orang-orang di luar penghalang, mereka hanya bisa menunggu. Para ahli keluarga Sasamil telah melakukan apa yang mereka bisa. Ernian Sasamil mencoba meminta bantuan ahli realem transformasi elemental dari keluarganya tetapi ditolak mentah-mentah. Kecuali itu benar-benar darurat, mereka tidak akan keluar. Sejauh ini adalah sesuatu yang hanya mempengaruhi beberapa negara kecil di perbatasan. Itu tidak layak untuk perhatian mereka. Dan begitu saja, waktu mulai berlalu dalam sekejap. Sebelum ada yang menyadarinya, 3 tahun lagi telah berlalu di dalam formasi alami ini. Dengan kata lain, sudah 6 tahun 2 bulan sejak kelompok Ryan tiba di sana. Setelah sekian lama, Ryan akhirnya menyembuhkan ribuan anggota Lakure Rache. Sekarang, semua orang terbiasa dengan sikapnya yang santai dan bahkan bergaul dengannya. Hal yang sama bisa dikatakan untuk manusia lain dan Lakure juga. Sedikit demi sedikit, mereka datang untuk berbicara satu sama lain lebih banyak. Anehnya, bahkan ada beberapa pasangan yang keluar dari situ. Tentu saja, dibandingkan dengan jumlah Lakure dan manusia di tempat ini, mereka hampir tidak berarti. Tetap saja, itu lebih dari cukup untuk Ryan dan Roan. Bagian terbaiknya adalah tidak ada lagi ketegangan di udara. Kedua belah pihak terbiasa melihat ras lain, dan bahkan kelompok yang terpisah pun dibongkar. Satu-satunya aturan adalah bahwa manusia tidak boleh mendekati pusat lembah. Itu saja. Jana memastikan bahwa aturan yang satu ini tidak akan dilanggar. Tentu saja, masih banyak Lakure yang tidak menyukai manusia, terutama mereka yang baru saja keluar dari dunia bawah tanah. Berbeda dengan yang lain, mereka tidak punya waktu untuk berinteraksi dengan manusia di permukaan. Namun, ada satu alasan mengapa kemajuan mereka secepat ini. Itu dapat ditemukan di salah satu arena. Kentucky, 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 Kentucky. Ribuan wanita meneriakkan nama ini. Burung iblis berbulu hitam putih naik ke arena. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa Kentucky memiliki banyak aksesoris wanita di tubuhnya. Namun, burung itu membusungkan dadanya dengan bangga saat dia menunjukkannya kepada mereka. Tiba-tiba, ia merentangkan sayapnya saat melihat kerumunan. Kia, Kentucky, kami mencintaimu. Setiap kali Ryan melihat adegan itu, mulutnya tidak bisa menahan diri untuk bergerak sedikit. Ini mungkin klub penggemar pertama di dunia kultivasi. Sementara Lakure betina dan manusia bersorak, para lelaki menggertakkan gigi mereka lebih keras sebagai tanggapan. Untuk orang-orang dari ras Danaure, mereka tidak peduli lagi dengan kebencian mereka terhadap manusia. Belum lagi manusia laki-laki berada di perahu yang sama dengan mereka sejak manusia perempuan meninggalkan sisi mereka karena burung iblis. Mereka semua berbagi kebencian yang melampaui peristiwa masa lalu. Mereka bahkan menciptakan tim mereka sendiri di mana ras tidak masalah.
Namanya, aliansi mereka yang ingin mengalahkan burung iblis sialan itu. Bahkan pertarungan penyembuhan racun Ryan telah dikalahkan oleh pertarungan Kentucky. Kentucky sejauh ini adalah karakter paling terkenal di Lakure Rache saat ini. Beberapa bahkan mengira dia telah melampaui apa yang disebut leluhur. Tak lama kemudian, pertempuran dimulai saat Kentucky dan lawannya bertarung di arena. Namun, pada saat inilah tanah mulai bergetar. Pada saat yang sama, ledakan besar energi spiritual datang dari pusat lembah. Bab 535 Aturan. Apa yang terjadi? Itu datang dari pusat lembah. Apakah formasi alam akhirnya kehabisan energi? Ryan menyipitkan matanya saat dia melihat ke langit. Tentu, formasi alam tampak jauh lebih redup sekarang. Namun, itu tidak sampai pada titik di mana itu akan runtuh. Sister Orb, apakah itu rusak? Tidak, meskipun saya jauh dari mampu mengendalikannya, saya sudah selesai menganalisis formasi. Saya yakin formasi itu bisa bertahan setidaknya 1 tahun lagi, mungkin beberapa bulan lagi. Ryan dan Rowan mengangguk sebagai jawaban. Karena itu masalahnya, maka hanya satu pilihan yang tersisa. Sepertinya yang disebut leluhur itu akhirnya keluar. Jana, Sila, dan para ahli tingkat tinggi lainnya dari Lakure Rache melihat ke tengah lembah, bersemangat. Tanpa ragu, mereka semua bergegas ke sana untuk melihat acara tersebut. Di bawah inti formasi alam, orang bisa menemukan ruangan tempat Laro dikunci. Namun, semua rantai dan prasasti di atasnya mulai putus satu demi satu. Asteris hancur, 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 asteris. Saat mereka pecah, kekuatan yang dilepaskan olehnya mempengaruhi seluruh lembah dan daerah sekitarnya, membuat mereka gemetar tanpa henti. Namun, Jana dan yang lainnya tidak mempedulikannya. Mereka sudah tiba di lokasi kamar dan hanya bisa memperhatikan pintu yang disegel. Pada akhirnya, asteris bang, asteris. Rantai terakhir hancur saat pintu kamar diledakkan dari dalam. Setelah itu, ledakan energi spiritual yang jauh lebih kuat datang dari dalam saat sesosok muncul di pintu. Ribuan tahun melihat tidak lebih dari 4 sudut. Benar-benar menyebalkan. Jana, Sila, dan semua ahli lainnya segera berlutut saat mereka berkata serempak. Selamat, leluhur. Laro memandang orang-orang itu dan tersenyum. Dia tahu siapa mereka, tapi ini pertama kalinya dia melihat wajah mereka dengan matanya sendiri. Terima kasih. Sekarang, kalau begitu, kalian bisa meninggalkanku sendiri untuk saat ini. Aku menggunakan terlalu banyak energi untuk membuka segel, jadi aku perlu istirahat. Ya, leluhur, semua orang tidak bisa tidak merasa sedikit sedih karena mereka bisa berbicara lebih banyak dengannya. Namun, kesembuhan leluhur Laro adalah prioritas utama mereka. Jana segera memerintahkan banyak ahli Saint Realm mereka untuk menjaga lingkungan untuk menghentikan siapapun masuk. Setelah mereka pergi, Laro melihat ke arah tertentu. Jadi, aku keluar sekarang. Cacing tua kemudian muncul dari udara tipis. Saya bisa melihat itu. Ambil saja tahun lalu ini untuk berbicara dengan orang-orang Anda. Ingat, Lakure Rache Anda harus memberikan dukungan ketika saatnya tiba. Laro mengangguk, menjawab dengan mendengus. Aku akan menepati janjiku, jangan khawatir. Namun, bukankah akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah jika kamu terlibat? Cacing tua menggelengkan kepalanya saat dia berkata. Aku tidak bisa, karena kamu keluar sekarang, aku bisa memberitahumu sebanyak ini. Ada aturan antara para ahli di level kita. Kita tidak bisa campur tangan dalam urusan dunia sekuler. Hanya mereka yang berada di Elemental Transformation dan di bawahnya yang boleh ikut campur. Setelah itu semua, Anda tahu betul berapa banyak kehancuran yang akan terjadi jika kita memutuskan untuk bertarung. Tentu saja, saya berbicara tentang pertarungan langsung. Kita masih bisa menguasai wilayah kita sendiri dan hal-hal seperti itu. Aturannya hanya untuk tidak menggunakan kekuatan. Hal yang sama berlaku untukmu, Laro. Jika kamu memutuskan untuk langsung campur tangan dengan menyerang seseorang, semua orang akan bergandengan tangan untuk menyingkirkanmu. Jika itu terjadi, aku ragu ras Lakuremu juga akan selamat. Laras mengerti. Itu masuk akal. Saya meminta beberapa anggota saya menjelajahi lingkungan sekitar sebelum formasi alami diaktifkan. Setelah beberapa ribu tahun, planet ini tampaknya telah pulih dari pertempuran kita sampai batas tertentu. Cacing tua menggelengkan kepalanya saat dia berkata.
Tidak sepenuhnya. Jumlah energi spiritual yang tersedia di surga dan bumi bahkan tidak setengah dari sebelumnya. Karena itu, kami memiliki sangat sedikit pembudidaya elemental transformation realm di dunia. Adapun orang-orang di level kami, hanya satu pria itu telah muncul sejak akhir perang. Laro terkejut, bertanya, seburuk itu, ribuan tahun dan hanya satu orang yang melampaui alam transformasi elemental. Old Wom mengangguk dengan ekspresi serius yang sama seperti biasanya. Apakah menurutmu ini hasil yang buruk? Sudah merupakan keajaiban dia mampu melakukannya. Kamu harus ingat betul kondisi dunia setelah perang di antara kita usai. Apa yang kamu lihat sekarang sudah menjadi langkah besar. Mungkin dunia kita bisa selesai pulih dalam 10.000 tahun ke depan. Akan sangat bagus jika itu terjadi. Laro menghela nafas sebelum mengangguk. Berbicara tentang yang lain, mereka tidak akan mengejarku mencari masalah, kan? Cacing tua menggelengkan kepalanya. Aku sudah menggunakan metode khusus untuk menghubungi mereka. Kami memang memiliki kekuatan untuk menyingkirkanmu, tapi itu akan ditukar dengan kehancuran besar-besaran sekali lagi. Terutama dengan mempertimbangkan situasi di mana kamu fokus untuk melarikan diri. Kami telah sepakat bahwa kami tidak akan melakukan apapun kepada Anda selama Anda tidak melakukan hal bodoh. Tentu saja, sama seperti orang lain, Anda dapat mencoba memimpin ras Anda untuk menaklukkan wilayah. Hanya saja Anda tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Laro sama sekali tidak keberatan. Itu sudah cukup bagus. Namun, kami tidak memiliki jumlah untuk berperang melawan kerajaan manapun, jadi kami akan tinggal sendiri dan berbaur di Sasamil untuk saat ini. Bagaimanapun, itu adalah kesepakatan antara Anda dan saya. Namun, setelah jangka waktu perjanjian kita selesai, aku akan membawa Lakure Raceku untuk menemukan tempat untuk diri kita sendiri. Aku mendengar tentang wilayah Maril, di mana tidak ada kerajaan yang didirikan untuk waktu yang sangat lama. Itu mungkin tempat yang baik untuk memulai. Cacing tua mengangkat bahunya saat dia berkata, itu terserah Anda. Laro kemudian menggunakan sense spiritualnya untuk memeriksa kondisi dunia luar dan formasi. Aku tidak menyangka manusia dan Lakure bisa bergaul dengan baik. Lagi pula, baru 3 tahun sejak kedua belah pihak mulai hidup bersama. Apakah itu juga karena si kembar? Cacing tua mengangguk dengan wajah datarnya. Aku juga cukup terkesan dengan mereka. Ryan bisa menggunakan elemen terang dan gelap untuk menghilangkan racun ras Lakuremu, jadi dia mengumpulkan banyak dukungan dan niat baik. Adapun Rowan, dia sedingin biasanya. Tentu saja, orang yang benar-benar membuat keadaan menjadi seperti ini adalah burung iblis itu. Laro menggunakan sense spiritualnya dan segera menemukan burung yang dibicarakan oleh Old Wom. Sense spiritualku terbatas di dalam ruangan, jadi aku tidak bisa melihat dengan jelas sebelumnya. Apakah burung itu seperti yang kupikirkan? Tidak, itu sedikit berbeda, terutama mahkota bulu putih dan gelap di kepalanya. Yang asli tidak memilikinya. Apakah itu mutasi? Masih. Cacing tua mengangguk. Jadi kamu bisa mengenalinya juga. Laro memelototi cacing tua dengan ekspresi marah. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya? Itu adalah binatang iblis penjaga ras Lakure kami, Minokawa. Yah, aku satu-satunya yang melihatnya hidup-hidup dan masih di sini. Anggota rasku yang lain tidak akan bisa mengenalinya di semua. Apalagi itu agak bermutasi. Namun, saya pikir mereka semua telah dibunuh oleh kalian saat itu selama perang. Seharusnya ada lebih banyak di planet lain, tetapi tidak di planet ini, jadi saya bingung. Petik 2. Cacing tua mengangguk. Aku tahu bagaimana perasaanmu. Dari apa yang aku tahu, si kembar menemukan telur Minokawa ini ketika mereka pergi untuk misi sekte. Aku mengkonfirmasi bahwa itu adalah kebenaran nanti. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu bagaimana telur ini muncul di sana. Mungkin itu adalah sisa dari masa lalu yang kita biarkan melarikan diri. Cacing tua melanjutkan, bagaimanapun, bantulah aku. Jangan membicarakannya dengan yang lain. Kecuali mereka keluar dan memperhatikan burung ini dengan cermat, mereka tidak akan mengenalinya sama sekali. Bahkan aku kesulitan menyadarinya, dan saya telah tinggal di sekte yang sama selama bertahun-tahun. Laro menyipitkan matanya saat dia menawarkan. Saya ingin menaikkannya untuk balapan kita. Cacing tua segera menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Itu sudah menerima master. Laro tidak keberatan sambil melanjutkan. Aku hanya perlu membunuhnya tanpa dia sadari. Selama dia tidak pernah tahu,
akan mudah untuk mengubah kepercayaannya, terutama karena dia masih sangat muda. Namun, ekspresi Old Worm berubah lebih gelap dari biasanya. Sudah kubilang bahwa anak laki-laki berambut hitam itu adalah muridku, kan? Dia adalah tuannya. Bahkan, ia telah mengenali dua tuan, yang lainnya adalah saudaranya. Apakah menurutmu aku akan membiarkanmu mengambil nyawa mereka? Laro terkejut sekali lagi. Seberapa beruntung yang bisa kamu dapatkan? Bocah itu sudah menjadi jenius yang menantang surga, saudaranya tidak sedikit lebih buruk. Selain itu, kamu juga mendapatkan binatang penjaga kami karena mereka persetan denganmu. Ekspresi Old Worm menjadi santai setelah mendengar itu. Itu semua berkat leluhurku yang telah meninggal. Berkat leluhurmu, apa yang kamu bicarakan? Cacing tua kemudian menggelengkan kepalanya sebelum berkata. Lupakan. Laro berpikir bahwa ada sesuatu yang lebih dari itu tetapi tidak melanjutkan untuk bertanya. Terserah. Masih. Laro terus menatap Kentucky. Bagaimana bisa seorang Minokawa dibenci dan dicintai seperti itu? Cacing tua tersenyum tipis saat dia menjawab. Itulah yang saya bicarakan. Bagaimanapun, Kentucky adalah alasan utama di balik kemajuan kedua ras. Yah, itu pasti tidak mengetahuinya karena itu hanya peduli pada gadis-gadis. Apakah Minokawa sesat di zamanmu? Petik 2. Mulut Laro berkedut sebagai jawaban. Semakin dia menonton, semakin dia merasa Kentucky menodai ingatannya tentang binatang penjaga ras. Kentucky menjadi sangat takut dengan tanah bergetar dan mengubur dirinya di tengah-tengah pembudidaya wanita. Mereka semua memeluknya, mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja. Saat dia mendapatkan perawatan itu, para pria di sisi lain menggertakkan gigi mereka dengan marah dan cemburu. Siapa yang melatih burung itu menjadi seperti ini? Di suatu tempat di luar formasi alam. Asteris Aho. Asteris. Penatua Reliance melihat sekeliling saat dia menggosok hidungnya. Apakah ada yang membicarakanku? Bab 536 berbicara dengan Laro. Cacing tua mengangkat bahunya saat dia berkata. Yah, setidaknya dia kuat. Aku akan keluar sekarang, jadi luangkan waktumu untuk memulihkan diri. Laro menghela nafas sebagai tanggapan dan memutuskan untuk mengabaikan burung iblis itu. Setidaknya tindakannya sangat bermanfaat bagi tujuan rekonsiliasi mereka. Beberapa hari kemudian, Laro selesai memulihkan energinya. Butuh waktu lama baginya untuk benar-benar berada di puncaknya lagi, tetapi setidaknya dia bisa melindungi dirinya sendiri jika perlu. Setelah itu, dia menggunakan sense spiritualnya untuk mengirim pesan ke semua orang di lembah. Baik Danore maupun manusia mendengarnya dalam pikiran mereka. Datanglah ke tengah lembah. Kelompok Rean, jelas, mendengar hal yang sama. Karena itu adalah perintah leluhur, Jana tidak mencoba untuk menghentikan manusia, jadi ini adalah pertama kalinya mereka di sini. Di bawah mereka adalah inti formasi alami. Tentu saja, Jana tidak takut pada siapapun yang memainkan trik apapun karena leluhurnya juga ada di sini. Setelah beberapa waktu, seorang pria muncul di langit saat dia melihat semua Lakure dan manusia. Namaku Laro. Aku yang terakhir selamat dari perang antara manusia dan Lakures saat kita disegel. Dalam sekejap, semua anggota Lakure Rache berlutut saat mereka memandang Laro dengan gembira. Hidup leluhur. Leluhur itu bebas. Dengan leluhur di sini, kita juga akan bebas. Erbek, Suan, dan manusia lainnya juga memperhatikan pria itu. Saat sense spiritual mereka mencapai lokasinya, mereka merasa ketakutan. Laro tidak berusaha menyembunyikan kultivasinya, sehingga bahkan para pembudidaya alam jiwa yang baru lahir pun bisa merasakannya. Jelas, sebagai seseorang di atas alam transformasi elemental, dia menakutkan di depan mata manusia. Tak satu pun dari pembudidaya yang mereka lihat di masa lalu bahkan mendekati jumlah kekuatan itu. Laro kemudian melihat dua pembudidaya Soul Forging Realm dari ras manusia sebelum berkata. Aku pernah mendengar bahwa kamu ingin bernegosiasi dengan kami. Sejujurnya, itu adalah niatku juga setelah memikirkan semuanya. Meskipun aku yakin aku bisa bertahan hidup di dunia ini, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk Lakureku. Anggota ras. Erbek dan Suan menghela nafas lega. Benar saja, mereka benar tentang negosiasi. Namun, saya ragu Anda dapat berbicara atas nama Kekaisaran Sasamil, jadi masih terlalu dini untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Erbek segera menjawab, seperti yang saya sebutkan di masa lalu,
kami akan melakukan yang terbaik untuk membuat negosiasi ini terjadi. Bagaimanapun, ini adalah saat yang tidak tepat bagi Kekaisaran Sasamil untuk berperang, jadi mereka hanya bisa bernegosiasi. Laras mengangguk. Cacing tua memberitahunya bahwa pertemuan dan kesepakatan mereka harus dirahasiakan, jadi dia tidak bisa mengeluarkan nama cacing tua. Saya harap itu masalahnya. Saya telah mengamati interaksi kedua belah pihak sampai sekarang. Meskipun kami memiliki lebih banyak anggota Lakure Rache di sini, keduanya telah mampu mencapai tingkat saling pengertian. Itulah yang saya harapkan. Setelah itu, dia mengalihkan perhatiannya ke Lakure Rache saja. Kalian semua, saya akan bernegosiasi dengan Kekaisaran Sasamil setelah formasi alami turun. Sementara itu, Anda lebih baik bersiap-siap untuk apapun. Formasi akan bertahan selama 1 tahun dan sedikit lagi, jadi gunakan waktu ini untuk berlatih. Jika semuanya berjalan dengan baik, kita tidak perlu bertarung, tetapi Anda tahu apa yang akan terjadi jika tidak. Semua orang segera mengangguk. Ya, leluhur. Bagus. Laro kemudian menatap Ryan di tengah kerumunan. Tiba-tiba, energi spiritual keluar dari tubuhnya dan menyelimuti Ryan. Sebelum Ryan bisa melakukan apapun, dia diangkat tinggi-tinggi di langit. Bukan hanya dia, tetapi Rowan, Kentucky, Kalina, Malaka, dan Wulio juga dibesarkan. Jana, apakah ini grup yang kamu ceritakan? Jana langsung mengangguk. Ya, leluhur. Ryan dan Rowan siap membawa semua orang ke alam dimensi jika Laro memutuskan untuk bertindak. Namun, Laro hanya tersenyum tipis pada mereka. Sungguh lucu, sekelompok anak nakal membuat adegan ini terjadi di sana. Jelas, dia berbicara tentang bagaimana kelompok Ryan membuat rencana agar manusia dan Lakure tinggal bersama di lembah. Jana terus-menerus melaporkan kepadanya perubahan yang terjadi, jadi dia selalu mengetahui semuanya. Jelas, Kentucky dan Ryan adalah orang yang paling menarik perhatian. Kemampuan penyembuhan Ryan dan klub penggemar Kentucky banyak membantu hubungan kedua ras. Namun, Rowan dan yang lainnya juga membantu semampu mereka. Rowan sering mengadakan kelas untuk membantu mereka yang setingkat dengannya dalam berkultivasi dan bertarung. Bahkan Lakures yang tidak menyukai manusia mau tidak mau muncul dalam pelajarannya. Jangankan manusia. Kalina dan Malaka adalah pemimpin klub penggemar Kentucky. Kedua gadis itu berhasil membuat para wanita dari kedua ras bergabung. Yah, itu semua berkat pesona Kentucky juga. Last but not least, dan yang paling tidak terduga, adalah Wulio. Dia bukan bagian dari kelompok Ryan, tapi dia juga berusaha keras. Dia mengerti bahwa kebencian para pria terhadap Kentucky akan menjadi cara yang bagus untuk menyatukan para pria. Benar saja, dia juga berhasil. Mungkin itu caranya menunjukkan kehadirannya pada Kalina. Laro lalu menatap Ryan sebelum bertanya. Kami memiliki banyak, lebih banyak lagi anggota Lakure Rache yang disegel di dunia bawah tanah. Aku tahu kamu bisa menyembuhkan racun mereka, tapi itu akan memakan waktu lebih dari 100 tahun jika kamu membahasnya satu persatu. Ryan tersenyum pahit saat dia berkata, ada batasan untuk apa yang bisa saya lakukan. Anda tidak dapat meminta saya untuk berhenti berkultivasi dan berlatih hanya untuk melakukan itu mulai sekarang. Jika tidak, saya akan mencapai akhir umur saya bahkan sebelum saya dapat menyelesaikan semuanya. Petik 2. Laras mengangguk. Dia tidak idiot. Saya tahu. Saya hanya ingin bertanya apakah ada cara Anda dapat menyembuhkan beberapa dari mereka sekaligus. Jika masalahnya adalah batu spiritual, saya dapat mengaturnya untuk Anda selama mereka tidak peringkat 4 atau lebih tinggi. Namun, saya dapat memberimu kristal penyerap kehidupan yang tersisa. Sepertinya kamu dan saudaramu sangat tertarik padanya karena burung iblis ini. Ryan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Pertama-tama, batu roh peringkat 3 dan di bawahnya bukanlah sesuatu yang tidak dia miliki sejak awal. Kristal merah memang hal yang hebat, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa Ryan tidak bisa melakukan yang lebih baik dari itu. Sayangnya, saya tidak tahu cara melakukan itu. Menurut pendapat saya, cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan meminta bantuan para alkemis dan melihat apakah mereka dapat membuat pil dengan efek yang sama, bisa diproduksi massal. Tentu saja, ini hanya ide. Laro menyipitkan matanya saat dia bertanya. Mengapa Anda tidak menggunakan energi spiritual Anda pada beberapa orang sekaligus? Ryan menggelengkan kepalanya saat rambutnya berubah menjadi campuran hitam dan putih.
Setelah itu, bola cahaya spiritual gelap dan putih muncul di tangannya saat jumlah warna setiap cahaya berubah terus-menerus. Untuk menghilangkan racun mereka, saya perlu menyeimbangkan jumlah elemen terang dan gelap yang mengalir melalui mereka. Setiap orang memiliki struktur tubuh mereka sendiri, jadi itu bervariasi dari kasus ke kasus. Misalkan saya melakukan jumlah yang sama untuk semua orang. Dalam hal ini, kemungkinan tidak ada yang akan dicapai selain kematian berlipat ganda atau rasa sakit yang menyiksa. Masalahnya di sini adalah saya tidak bisa mengendalikan energi dan elemen spiritual saya dengan cukup baik untuk bekerja pada lebih dari 2 atau mungkin 3 orang sekaligus. 3 orang sudah banyak meregangkannya. Anda harus mengerti bahwa racunnya sudah menyatu dengan darahmu sendiri. Mengontrol elemen gelap untuk menargetkan salah satu bagian yang diracuni saat menggunakan elemen cahaya untuk melindungi tubuh adalah ratusan kali lebih sulit dari yang kamu kira. Ryan tidak berbohong. Dia juga tidak suka melihat racun berkobar di sekelilingnya. Sayangnya, hanya ada begitu banyak yang bisa dia lakukan sendiri. Itu benar-benar berbeda dari hanya menyembuhkan luka seseorang dengan pemulihan instan gaya hidupnya. Lagi pula, melakukan itu hanya membutuhkan elemen cahaya, dan jumlahnya tidak masalah selama Ryan tidak sengaja mencoba menyakiti seseorang. Hanya saja itu mendapat beberapa erangan dari semua orang sekarang dan kemudian. Rowan agak bisa menggunakan skill, lifestyle purification, juga. Namun, dia tidak sebagus Ryan dalam hal kontrol elemen cahaya, jadi dia hanya bisa bekerja pada satu orang. Belum lagi Rowan akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan masing-masing. Yang mengatakan, dia bahkan tidak mencoba ikut campur dalam masalah ini. Laro menghela napas sambil melihat ke arah tertentu. Tidak ada yang bisa melihat apapun di tempat itu, tapi dia tahu cacing tua, atau Jakiro, sedang mengawasinya dari sana. Setelah itu, Laro merenung sejenak sebelum bertanya. Dikatakan demikian, semakin tinggi kultivasimu, semakin tinggi kendalimu. Jika kamu menjadi lebih kuat, kamu akan dapat menyembuhkan lebih banyak orang sekaligus, kan? Ryan tersenyum sebagai jawaban. Memang, itu juga salah satu alasan mengapa saya hanya menghabiskan setengah hari untuk menyembuhkan mereka. Saya kemudian dapat menggunakan setengah lainnya untuk berkultivasi dan meningkatkan kultivasi saya. Pada titik tertentu, saya akan dapat menyembuhkan lebih banyak orang sekaligus, dan lebih cepat juga. Laro mengangguk sebelum berkata, baiklah, aku hanya bisa menunggu seperti yang terlihat. Aku akan mengatur para alkemis manusia untuk mencoba dan mencari tahu. Tapi sampai saat itu, aku akan mengandalkanmu. Ryan tidak keberatan. Laro juga memandang Rowan dan yang lainnya. Adapun kalian semua, terus lakukan apapun yang kamu lakukan sejauh ini. Setelah itu, dia melepaskan kelompok Ryan dan mulai berbicara. Baiklah, kalau begitu, kalian semua memiliki 1 tahun dan beberapa bulan lagi dalam waktu yang dipercepat ini. Pastikan untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Aku akan memberi tahu semua orang begitu waktunya tiba. Bab 537 Cara Mendapatkan Gratis. Setelah itu, Laro mengirim pesan sens spiritual kepada cacing tua. Apakah ini cukup baik untukmu? Cacing tua mengangguk dengan wajah tanpa ekspresi. Iya, kelompok Ryan kemudian saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Secara alami, semua orang juga melihat mereka. Bagaimanapun, mereka mampu menarik perhatian leluhur sampai batas tertentu. Beberapa bahkan cemburu. Namun demikian, dengan itu, kelompok Ryan memiliki kartu hijau mereka untuk mempertahankan pelatihan mereka sesuai keinginan mereka. Jana kemudian menyuruh semua orang untuk bubar, hanya menyisakan kelompok Ryan. Karena kultivasimu secara langsung terkait dengan berapa banyak lakure yang dapat kamu sembuhkan sekaligus, leluhur memintaku untuk memberimu kristal penyerap kehidupan ini. Pada akhirnya, dia membutuhkan sebagian besar dari mereka, tetapi sisanya dapat tinggal bersamamu. Kelompok Ryan, terutama Kentucky, melihat ke arah anggota lakure Rache yang membawa banyak kristal itu. Ini, ada berapa? Ada 55 kristal yang tersisa. Namun, tidak akan ada lagi setelah ini karena tidak sebanding dengan bahan yang digunakan untuk membuatnya. Juga, sekarang setelah tidak digunakan lagi, mereka secara bertahap akan kehilangan kekuatannya. Dengan itu, kamu sebaiknya menggunakannya dalam waktu kurang dari setahun. Tentu saja, kamu dapat membawa mereka untuk menyerap lebih banyak kehidupan lagi,
tetapi itu akan membunuh semua yang ada di sekitar mereka, seperti yang telah kamu lihat sebelumnya. Ryan menggelengkan kepalanya saat dia berkata, "Tidak apa-apa. Seperti yang Anda perhatikan, kami memberikannya kepada Kentucky. Ini sangat bermanfaat untuk pertumbuhannya. Saya yakin dia akan bisa mengkonsumsi semuanya dalam waktu kurang dari setahun. Adapun kami bisa, tidak menggunakan energinya untuk beberapa alasan." Jana mengangguk saat dia menjawab. Hanya seseorang yang setidaknya berada di alam transformasi elemental yang dapat menggunakan energi kristal. Nenek moyang kita jelas seseorang seperti itu. Namun, saya cukup terkesan bahwa burung iblis Anda mampu melakukan hal seperti itu. Ryan mengangkat bahunya saat dia berkata sebagai tanggapan. Tidak juga. Sebagian besar energi kristal hilang, jadi jauh dari sempurna. Namun, itu sudah cukup. Tentu saja, dia tahu itu. Apa yang tidak dia sadari adalah bahwa si kembar juga mendapat manfaat darinya. Padahal, itu terutama karena sepertinya kultivasi si kembar tidak lebih cepat dari Malaka, Kalina, atau para jenius dari ras Lakure. Sedikit yang dia tahu bahwa kolam spiritual si kembar jauh lebih besar dari orang lain. Itu sebabnya sepertinya mereka berkultivasi dengan kecepatan yang sama dengan yang lain. Jika tidak, mereka mungkin telah mencapai core dan soul fusion realm sekarang. Jana kemudian berbalik dan pergi bersama bawahannya. Sejak saat itu, pusat lembah bebas dikunjungi selama tidak ada yang mendekati inti formasi alam. Lagi pula, siapa yang cukup bodoh untuk menyerang orang seperti Laro? Itu akan menjadi lelucon besar. Hal lain yang berubah adalah Laro mengizinkan para pembudidaya untuk keluar dari lembah dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Jika mereka tidak ingin kembali lagi sampai formasi alami menghilang, itu juga akan baik-baik saja. Tidak ada yang akan mengikuti mereka. Namun, Airbag dan yang lainnya tahu bahwa hubungan mereka dengan anggota Lakure Rache ini adalah kunci negosiasi. Pada saat yang sama, itu terkait dengan hadiah yang akan mereka terima sendiri untuk mencapai hasil seperti itu. Tidak mungkin mereka keluar saat ini. Hal yang sama dapat dikatakan kepada para pembudidaya alam jiwa baru lahir yang hadir. Saat itulah Rowan datang menemui mereka. Seperti yang kamu lihat, formasi alamnya cukup redup sekarang. Kita bahkan bisa melihat sisi lain. Mengapa kamu tidak menyuruh seseorang pergi ke perbatasan formasi alam dan memeriksa apakah para pengintai dapat melihat sisi lain? Kamu mungkin tidak dapat berbicara atau menggunakan sense spiritual dengan mereka. Namun, Anda benar-benar dapat menulis kata-kata di papan dan menggunakannya untuk berkomunikasi. Airbag dan yang lainnya mengangguk. Kami sudah mengatur itu. Sekte dan anggota keluarga kerajaan masing-masing akan mengirim pembudidaya alam jiwa baru lahir untuk memeriksa penghalang hari ini. Tyria, yang juga ada di sana, mengangguk. Juvian akan pergi ke sana atas nama Sekte Dalamu kita sementara aku menunggu di sini. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, kita sudah bisa memulai negosiasi awal. Rowan puas dengan jawabannya. Itu bagus, kalau begitu. Setelah berbicara tentang beberapa hal lagi, dia segera keluar. Tiba-tiba, seorang gadis kecil berlari ke arah Rowan. Dauk, Rowan kemudian menatapnya. Oh, itu kamu, Sana. Sudah 7 tahun, jadi Sana telah tumbuh cukup besar. Benar saja, dia dibawa keluar dari alam dimensi permata jiwa ketika dia baru berusia 4 tahun. Meski begitu, Sana hanya memiliki sedikit ingatan tentang tempat itu. Pada titik tertentu, dia mengabaikan kenangan itu karena dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan semua orang. Bahkan jika dia bertanya tentang itu, mereka hanya bisa mengatakan bahwa itu hanya mimpinya atau semacamnya. Di mana Ryan dan yang lainnya? Mereka berlatih, seperti biasa. Saya akan kembali untuk melakukan hal yang sama juga. Sana menjadi kecewa. Kalian hanya tahu cara melatih, mengolah. Kamu terlalu membosankan. Rowan tampaknya tidak peduli seperti yang dia katakan. Dan kamu harus melakukan hal yang sama. Yah, aku bisa melihat kamu telah mencapai tahap perubahan organ dari transformasi tubuh, jadi hasilmu tidak terlalu buruk. Sana adalah salah satu anak yang hampir tidak ada di seluruh tempat. Hanya ada sedikit pengecualian karena alasan yang berbeda. Secara alami, dia hampir tidak memiliki siapapun yang bisa dia ajak bermain. Itu sebabnya dia lebih dekat dengan kelompok Ryan sejak mereka merawatnya sejak dia masih bayi. Adapun Sister Orb,
dia belum pernah melihatnya lagi. Bahkan dia mulai berpikir bahwa Sister Orb tidak lebih dari mimpi. Nah, Suster Orb sangat murung tentang hal itu. Tapi dia tahu bahwa keberadaannya tidak bisa diungkapkan, jadi dia selalu diam. Rowan menghibur gadis itu selama beberapa menit dan akhirnya pergi. Setiap orang hanya memiliki 1 tahun lagi atau lebih di tempat ini. Mereka harus memastikan untuk menggunakan waktu secara maksimal. Sehari kemudian, Juvian dan para ahli lainnya dari sekte dan keluarga kerajaan tiba di perbatasan formasi alam. Benar saja, mereka benar. Sekarang mungkin untuk melihat sisi lain. Hanya saja sense spiritual dan suara mereka tidak bisa melewatinya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan beberapa pembudidaya lagi di dalam formasi alam. Seperti yang bisa dibayangkan, mereka tidak membawa semua orang ke lembah 3 tahun lalu. Itu akan menjadi bodoh jika mereka diserang dan mati. Seseorang harus keluar untuk memberitahu orang lain apa yang diharapkan. Namun, itu sekarang tidak perlu. Setelah beberapa waktu, mereka juga menemukan area di mana pasukan Jialin dan Guntao Sein Realm menyerang formasi alami. Secara alami, Ernian Sasamil dan pasukannya juga ada di sana. Mereka telah memikirkan skenario terburuk sampai sekarang. Lagi pula, sekarang mungkin untuk melihat sisi lain, tetapi para ahli mereka tidak pernah muncul untuk melihat mereka. Hanya mereka yang berlevel rendah yang bisa diajak bicara, tetapi bahkan mereka tidak tahu apa yang terjadi pada mereka yang berlevel tinggi yang pergi ke lembah. Tentu saja, semua orang terkejut ketika Juvian dan yang lainnya muncul. Tanpa bisa berbicara atau menggunakan spiritual sense, mereka hanya bisa menggunakan kata-kata tertulis yang besar untuk berkomunikasi satu sama lain. Yah, itu sudah cukup karena mereka punya banyak waktu. Akhirnya, Airbag menjelaskan seluruh situasi setelah beberapa jam. Begitu, Lakerer Aceh, iya. Seorang ahli yang mungkin berada di atas alam transformasi elemental juga. Namun, mereka tidak ingin memulai perang. Formasi alami yang dikerahkan adalah agar mereka punya cukup waktu untuk membawa ahli mereka keluar dari dunia bawah dan membebaskan leluhur itu. Itu terlalu besar bagi saya untuk memutuskan apa yang harus saya lakukan sendiri. Kali ini, saya yakin keluarga akan mengirim seseorang di alam transformasi elemental untuk memimpin situasi ini. Adapun leluhur kita sendiri, aku ingin tahu apakah dia akan keluar juga. Airbag kemudian melihat para ahli di sisi lain sebelum menulis di udara dengan sense spiritualnya. Baiklah, aku akan memberitahu keluarga Sasamil tentang itu. Jadi kamu hanya perlu menunggu sedikit lagi. Tunggu di sini sampai mereka mengirim perwakilan dengan peringkat lebih tinggi. Juvian dan yang lainnya mengangguk sebagai jawaban. Baiklah, dengan mengatakan itu, Kia akhirnya punya waktu untuk mengajukan pertanyaannya sendiri. Dia telah tinggal di sini selama ini, menunggu untuk menerima berita apapun dari Rean dan yang lainnya. Sudah hampir 10 bulan di luar formasi, jadi dia khawatir sakit. Juvian tertawa ketika dia kemudian memberitahu semua orang hal yang telah dilakukan Rean untuk mereka. Yah, dia sudah mengatakan hal yang sama kepada Airbag. Dia harus menghentikan pertempuran dengan sengaja menerima pemukulan. Secara alami, ekspresinya sama bingungnya dengan yang lain ketika mereka mendengar itu. Juvian meluangkan waktu untuk berbicara dengan Kia karena dia adalah istri Rean. Tidak ada yang peduli dengan itu juga. Kia pada dasarnya adalah satu-satunya di tim formasi Rean di tempat ini. Droman bertanggung jawab atas seluruh sistem komunikasi, jadi dia harus kembali ke sekte di beberapa titik. Namun, dia menerima informasi tentang situasinya beberapa hari kemudian. Jelas, Hafek Sasamil juga mendapatkannya. Hahaha, seperti yang aku katakan, sainganku tidak akan mati semudah itu. Tunggu saja sampai dia melihat seberapa banyak kemajuan proyek dalam 9 bulan terakhir. Droman mengangguk saat dia berkata, bagus asalkan dia baik-baik saja. Hanya saja, bagaimana dia bisa membebaskan dirinya dari sana jika dia memiliki begitu banyak lakure untuk disembuhkan? Benar saja, itu adalah salah satu pertanyaan utama di benak semua orang. Bab 538 Tindakan Cepat. Waktu berlalu karena semua orang menggunakan waktu ekstra untuk berkultivasi dan berlatih. Segera, setengah dari waktu formasi masih bisa bekerja berlalu dalam sekejap. Hanya 6 hingga 8 bulan yang tersedia untuk energi inti alami formasi, menurut Sister Orb. Namun, tidak banyak yang terjadi selama ini.
Hanya saja Laro tidak keluar untuk berunding dengan orang-orang di luar. Dia ingin berbicara setelah formasi turun. Kelompok Rean, tentu saja, meningkat pesat selama ini. Hal yang sama dapat dikatakan tentang yang lain. Hari ini, Kalina akhirnya akan membuat terobosan terakhirnya di bawah Core Formation Realm. Kalina telah membuat terobosannya ke tahap akhir dari alam formasi inti lebih dari 5 tahun yang lalu. Dengan sejumlah besar batu roh peringkat 3 Rean dari sistem komunikasi, dia tidak memiliki masalah dengan energi spiritual. Hal yang sama bisa dikatakan untuk Malaka. Tiba-tiba, ledakan energi spiritual keluar dari dantiannya dan menyebar keluar. Semua orang dalam jarak 1 kilometer di sekelilingnya memperhatikan itu saat mereka melihat ke arah tempat tinggalnya. Namun, mereka dengan cepat mengabaikan itu dan kembali melakukan hal-hal mereka sendiri. Ada beberapa terobosan yang terjadi setiap hari di lembah, jadi tidak ada yang menemukan sesuatu yang aneh tentangnya. Roan melihat kondisi dantian Kalina setelah dia menyelesaikan terobosannya dan mengangguk. Itu berjalan lebih baik daripada yang saya kira. Saya khawatir Anda mungkin telah berkultivasi sedikit terlalu cepat. Namun, sepertinya pil penstabil yayasan yang saya berikan kepada Anda setelah terobosan terakhir Anda berhasil. Namun, kali ini, saya tidak melakukannya, ingin kamu meminum pilnya. Jika tidak, tubuhmu akan membentuk kekebalan terhadapnya. Luangkan waktumu untuk membiarkan fondasimu menjadi tenang secara alami. Jangan berkultivasi selama 2 bulan ke depan atau lebih. Kalina tersenyum sambil mengangguk. Dia sekarang berada di puncak alam formasi inti. Terima kasih, Roan. Malaka lalu memeluk Kalina. Selamat. Kalina tidak bisa menahan tawa. Terima kasih juga. Dia kemudian melihat keluar dan memfokuskan pandangannya pada formasi alami di langit. Namun, itu jauh lebih redup dari sebelumnya sampai-sampai hampir tampak tidak ada. Sepertinya kita tidak akan bisa menggunakan formasi percepatan waktu ini lebih lama lagi. Roan mengangguk. Tidak ada gunanya. Formasi alami bukanlah sesuatu yang bisa kita campuri. Sudah bagus bahwa kita ada di sini ketika itu terjadi. Kalina kemudian berpikir tentang bagaimana waktu baginya untuk kembali ke ibu kota semakin dekat. Tentu saja, hanya kurang dari 1 tahun telah berlalu di luar. Dia masih memiliki sekitar 1 dekade bahkan setelah formasi turun. Setidaknya, itulah harapan Roan. Saat itulah seseorang memasuki ruangan juga. Segera, wajah Kalina memiliki ekspresi aneh di atasnya. Hanya ada 1 orang yang mampu membuatnya merasa tidak berdaya seperti itu saat ini, yaitu Wulio. Selamat atas terobosanmu. Sepertinya tidak akan lama sebelum kamu mencapai ranah yang sama denganku. Kalina tersenyum pahit saat dia menjawab. Terima kasih. Wulio mengangguk sebelum bertanya. Jadi, waktunya hampir habis. Sudahkah Anda memutuskan apa yang harus dilakukan tentang proposal saya? Malaka menyipitkan matanya saat mendengar itu. Apakah kamu benar-benar perlu memaksa Kalina menikahimu untuk mendapatkan dukunganmu? Pertama-tama, apakah kamu mencintainya? Wulio menatap Malaka dengan ekspresi bingung saat dia menjawab. Apa yang kamu bicarakan? Ini hanya semacam pernikahan politik. Aku akan memberinya dukunganku sebagai salah satu putra kaisar. Sebagai gantinya, aku akan bisa mengawasinya jika dia memutuskan untuk melakukannya, bergabunglah dengan pihak kekaisaran Crowley. Jika dia benar-benar melakukannya untuk menghentikan perang yang terjadi di antara kerajaan kita, maka ini adalah pilihan terbaiknya. Roan kemudian menatap Wulio sebelum bertanya. Dan jika kamu mengetahui bahwa dia benar-benar melakukannya untuk Sasamil Empire, apa yang akan kamu lakukan dari sana dan seterusnya? Apa posisimu jika dia menjadi permaisuri? Wulio tertawa ketika dia menjawab. Hahaha, ya, aku memberinya dukungan, tapi aku sangat ragu dia akan menjadi permaisuri. Kakak pertama akan melakukan yang terbaik untuk menghentikannya, dan kakak kelima juga. Yah, pangeran dan putri garis keturunan langsung lainnya menang juga tidak tinggal diam. Namun, mari kita pertimbangkan bahwa dia entah bagaimana berhasil mengambil tahta. Dalam hal ini, saya akan melakukan pekerjaan saya sebagai suaminya. Ketika seorang kaisar naik tahta, istrinya menjadi permaisuri. Hal yang sama terjadi sebaliknya. Saya akan menjadi kaisar. Namun, orang yang benar-benar memegang kekuasaan adalah orang yang berhasil naik ke sana. Yang lain hanyalah keberadaan simbolis. Bagi saya, itu sempurna. Saya tidak perlu mengurus apapun selain mengawasinya.
Sebagai gantinya, saya akan memiliki sumber daya dan waktu luang yang tidak terbatas. Bagaimana mungkin saya tidak senang menjadi suaminya saat itu? Tepat ketika dia selesai berbicara, sebuah suara datang dari pintu masuk ruangan. Begitu, karena itu, kamu setidaknya percaya bahwa Kalina memiliki peluang yang sangat kecil untuk menjadi permaisuri. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat Ryan masuk ke dalam ruangan. Selamat, Kalina. Kalina juga tersenyum pada Ryan. Terima kasih, Wulio. Di sisi lain, terkejut dengan kata-kata Ryan. Namun, dia dengan cepat pulih sebelum berkata, ada satu hal yang saya pahami di dunia kultivasi ini. Surga tidak akan pernah menutup semua pintu. Selalu ada kesempatan. Saya hanya mengambil kesempatan itu di tangan saya jika itu muncul. Rowan lebih dari puas dengan itu. Setidaknya, Wulio punya alasan untuk membantu Kalina. Yah, itu mengingat apa yang dia katakan adalah kebenaran. Namun, Kalina kemudian menatap Rowan saat dia bertanya. Apakah kamu tidak keberatan sedikit pun? Rowan bingung dengan pertanyaan itu. Namun, dia dengan cepat punya ide. Apakah Anda berbicara tentang kemungkinan dia mengkhianati Anda? Itu adalah sesuatu yang tidak dapat saya jamin. Setidaknya, saya yakin dia serius. Wulio tersenyum ketika dia melihat Kalina dan Rowan. Dia bukan orang yang padat seperti Rowan, jadi dia benar-benar tahu apa yang terjadi di sini. Tetap saja, sepertinya dia tidak keberatan dengan itu. Ryan dan Malaka sudah merasa ingin menangis. Bagaimana dia bisa begitu tidak sadar? Anehnya, Kalina tampaknya tidak berkecil hati dengan jawaban Rowan. Sebaliknya, itu akhirnya mencapai titik di mana dia mulai marah. Segera setelah itu, dia bangkit dan menatap Wulio sebelum berkata, aku menerima lamaranmu. Malaka dan Ryan sangat terkejut karenanya. Apakah dia akhirnya menyerah? Namun, Kalina meraih lengan Rowan dan menariknya ke atas. Rowan sama sekali tidak mengharapkan hal seperti itu, jadi sebelum dia bahkan bisa bereaksi, Kalina mencuri ciuman darinya.